realisasi. Jangan sampai semua penemuan-penemuan yang kita buat ini tidak direalisasi untuk masyarakat. Karena penemuan yang kita buat ini adalah memang untuk masyarakat. Kemarin kita ada kursus 3 cara mudah membuat bahan bakar dari air. Iya, diajarkan bagaimana membuat bahan bakar dari air. 3 cara mudah. 3 cara mudah. Meskipun itu masih cara-cara yang umum biasa dipakai di planet bumi. Meskipun cara ketiga itu belum ada di planet bumi, baru kita ajarkan. Satu cara baru itu ya. Cara baru karena menggunakan logam cerdas. Nah, sekarang justru kita akan mensosialisasikan energi-energi baru dan terbarukan dan benar-benar baru dan terbarukan. Baru terbarukan. Baru dan terbarukan. Karena baru dan terbarukan itu konsepnya begini. Gimana? Energi boleh baru, tapi belum tentu terbarukan. Ya satu contoh lah, bagaimana membuat buah-buahan, pohon-pohonan, semua bisa jadi sumber energi. Satu contoh, kita membuat baterai dari daun misalnya, gitu. Dari daun. Dari daun. Daun apapun. Daun apapun. Daun apapun. Daun telinga. Coba. Sok tapalkeun. Daun gigi mah eueuhnya. Enggak ada. Nah. Dari daun betul itu. Betul dari daun. Iya, buah-buahan juga bisa, dari jeruk, dari segala macam lah. Jeruk. Daun yang benar Kang Lutfi, awas kita. Kelapa juga. Mungkin orang jarang ya dengar baterai dari air kelapa. Oh, air kelapa. Air kelapa itu bagus untuk dibuat baterai. Terus ada beberapa mikroba. Kemarin salah satu anggota kita yang biasa hidup di lab mengembangkan mikroba-mikroba. Begitu kita ukur, ternyata itu menghasilkan listrik yang baik. Salah satunya spirulina. Itu ternyata mikroba spirulina bisa kita gunakan sebagai pembangkit listrik. Juga satu lagi Chlorella. Hijau itu ya. Chlorella itu bisa juga dijadikan menjadi sumber listrik. Nah, kemarin baru kita ukur sedikit, lalu kemudian kita beri starter atau trigger. Kemarin baru kita beri yang namanya gula merah. Tapi triggernya gula merah. Karena mikroba itu dia berkembang setelah dibeli glukose. Ketika kita beri glukose yang tadinya di bawah 1 volt, begitu kita beri, mikrobanya berkembang secara cepat, itu terutama mikroba Chlorella, itu jadi naik. Jadi di atas 1 volt dan jadi tambah terang gitu ke lampunya, ke LED-nya. Kemudian ada lagi yang spirulina, ternyata kalau spirulina berantem dulu, dia rebutan. Antar spirulina lagi Kang? Maksudnya? Iya, kan itu sebangsanya. Sebangsanya. Ya itu malah rebutan, malah berantem. Ya akhirnya kita jadi tahu tiap mikroba itu memang punya sifatnya masing-masing. Nah, bagaimana tertangkapnya? Tolong ada laporan juga dari Panarunga semua di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia. Silahkan tolong beri kami masukan-masukan apa yang kurang dari siaran ini. Terutama apabila suara yang kurang, atau misalnya Kang Diki kurang kenceng suaranya, atau Kang Lutfi dan itu Kang Romi seperti Hekel and Jekyll, nggak apa-apa. Kayaknya kita yang kurang kenceng. Bilang aja. Oke. Iya. Kurang dekat ke mic. Kurang dekat ke mic. Gitu. Siap. Iya. Boleh kita kabarin dulu Kang? Boleh. Nomor untuk berinteraksi ya. Buat yang mau kasih feedback tadi. Sok. Silahkan kabari, atau yang mau kirim pertanyaan silahkan sesuai topik. By the way, topik kita apa nih Kang? Sebelum diumumkan. Biasa, topik kita itu tidak ada topik. Kemana-mana aja. Ngalor ngidul. Oke, sip. Nomornya silahkan hubungi via SMS di 0878 2567 7919. 0878 2567 7919. Sekali lagi 0878 2567 7919. Oke, sebelum diskusinya dimulai, mungkin ada titipan pengumuman boleh diinfokan dulu kan? Silakan titipan. Oke, Biasa kita menerima titipan meskipun tidak bayar. Oke. Mungkin pengumumannya dari event-event nih. Dari event yang terjauh dulu. Jadi insya Allah Februari tahun 2017, tahun depan itu akan ada Latgabnas di Bali ya.
Jadi terakhir kita kemarin kumpul di Kuningan, tahun depan di Bali. Insya Allah penyelenggaranya itu Umara gitu. Jadi silahkan akang teteh yang mau ikut Lat Gabnas di Bali, persiapkan segala sesuatu, fisik, dana, izin liburan, izin kuliah, izin sekolah, dan lain-lain gitu. Terutama izin Allah ya. Tanggalnya Kang Lutfi mungkin kalau yang izin kantor biar lebih. Oh itu belum ya. Oke. Belum ada info ya. Iya. Februari ya. Belum itu ada udah bocoran. 5 tahun Kang ya dari sejak acara terakhir ya. Iya. 2017 tuh. Ongkosnya belum ada bocoran juga ya. Oh belum ada. Iya. Berapanya? Iya. Iya gitu. Yang jelas perkiraannya Februari 2017 ya. Itu 5 tahun setelah 2012 ya kita Origom. Iya. Terus juga ada Milad HI yang ke-27. Wah, udah 27 tahun ini Hikmatul Iman. Miladnya itu insya Allah ada di Jakarta. Tanggal 22 ya, Kang Lutfi ya. Betul. 22 Mei. 22 Mei di Taman Ismail Marzuki. Tanggal 22 Mei hari Minggu, betul. Itu nanti ada juga door prize buat yang hadir, 5 buah Super Orgonite bagi yang beruntung ya. Silahkan hadir. Ini terbuka untuk semua, untuk anggota, untuk simpatisan. Silahkan langsung hadir ke lokasi. 22 Mei 2016. Terus juga ada seminar MTHI. Seminar penyelenggaranya MTHI. Itu tanggal 9 April. Jadi Six Sense Optimization for Precise Disease Diagnosis. Jadi mengoptimalkan fungsi tubuh untuk mendeteksi penyakit. Gitu. Insya Allah. Six sense. Ya, berarti indra ke-6. Indra ke-6 ya. Jadi tubuh dijadikan media untuk mendeteksi penyakit gitu. Ya. Jadikan alat sarana. Itu insya Allah diadakan di Park Hotel ya. Dan juga nanti tanggal 16-nya seminggu kemudian ada seminarnya juga. Jadi kenali diri sesama alam dan Tuhan. Itu sama tempatnya di Park Hotel gitu. Info lebih lanjut bisa buka di facebook.com/MTHI Indonesia. Silahkan disatukan. Untuk yang milad tadi di facebook.com/HI.Jabodetabek. Oke, sementara segitu dulu. Nanti lagi dilanjut lagi. Kita sekarang menampung pertanyaan, silahkan ya. Oke. Dikirim ke 0878-2567-7919. Tolong cantumkan nama dan kota asal pengirim juga. Ya, kita mulai aja kalau begitu. Ya, nama dan kota asal pengirim ya. Mangga Kang Diki, silakan pembahasan nih Kang. Sebelum ada pertanyaan yang kemana-mana, luas Kangnya soalnya ya. Nanti ya. Tapi kan sebelumnya sudah ada pertanyaan titipan kan ya? Sudah dapat yang titipan Kang? Sudah ada yang masuk, sudah ada yang Silakan, coba. Oh, boleh Kang? Boleh langsung saja. Langsung Lutfi. Ini yang paling pertama nih. Kita bacakan dulu. Samprazan Kang, saya Eli dari Kuningan. Ya. Besok KD terapi nggak ya? Soalnya saya mau silaturahmi. Sebelumnya saya sudah confirm dulu. Nuhun. Ya sudah Kadio. Oh, KD. Ya, jadi silahkan yang mau datang ke sini. Rame pisan. Ya. Jadi yang mau ketemu Akang bisa ya? Tiap hari Sabtu Minggu besok ya besok hari Oh, Sabtu atau Minggu Iya. kita sambil diskusi dan sebagainya. Silahkan. Akang tuh bisa sambil nerapi ya, sambil jawab pertanyaan, gak ada masalah kan. Oke. Satu pertanyaan beres ya. Oke. Pertanyaan kedua. Silakan Kang Lutfi. Samprazan Kang, Biasa. saya Ari Indriawan. Ingin titip pertanyaan. Tabut Jibril itu apa? Kenapa jadi rebutan? Terima kasih. Begini, sebetulnya di dunia ini banyak sekali barang-barang seperti yang tadi. Bisa tabut, katanya. Tabut itu sendiri apa sih? Gitu Nah, kan. itu dia. Justru Tabut itu apa Kang? orang-orang menerjemahkan bahwa yang namanya tabut itu sebuah peninggalan tempat atau apapun itu berupa wadah-wadah kitab, wadah-wadah wahyu dan sebagainya, tempat-tempat di mana wahyu dan itu segala macam itu dikemas. Oh, tempat penyimpanan. Iya. Ya contohnya seperti yang di film itu Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark. Oh iya. Nah itu kan bisa langsung membunuh semua pasukan Nazi itu. Iya, diperebutkan sama Nazi. Diperebutkan dan sebagainya. Tapi sebenarnya tabut itu sendiri apa sih? Kenapa dia mengeluarkan semacam energi sekuat itu? Apakah benar itu tabut? Apakah benar itu wahyu dari Sang Maha Pencipta? Kenapa wahyu dari Sang Maha Pencipta itu harus punya daya bunuh sekuat itu? Nah, harus disimpan di tempat khusus. Ya satu itu tempatnya khusus. Suara yang lebih besar gitu. Kemudian dibuka malah membunuh, bukannya jadi ini kan? Harusnya kan segala sesuatu yang bersifat kebaikan itu tidak membunuh, begitu kan ya? Iya. Nah jadi pertanyaannya apakah benar
yang mereka dapatkan itu adalah tabut. Menurut mitos kan begitu ya. Itu Ya, tabut katanya. Berdasarkan katanya. Ya, ya. Makanya terus terang saja saya ragu apakah itu tabut atau memang benar itu adalah wahyu dari Sang Maha Pencipta yang kemudian itu menghancurkan segalanya, atau itu sebetulnya ancient technology, teknologi dari masa lalu yang baru diketahui akhir-akhir ini, kan diambilnya juga sekitar 2013-an itu tuh. Oh, 2013. Iya, diambilnya itu kemarin-kemarin itu dari bawah Akaza itu yang terkenal sekarang dengan nama Al-Aqsa. Ya, Al-Aqsa. Nah, itu di bawah itu memang ada teknologi untuk melompat ya. Bahkan beberapa saat yang lalu pernah satu Yerusalem itu melihat bagaimana ada unidentified flying object itu melompat ke atas. Lompatan itu di atas Akaza ya. Jadi objek terbang tidak dikenal gitu kelihatan satu sama orang di kawasan Yerusalem. Satu semua kawan dia menggunakan kamera ponsel untuk merekam itu. Jadi ada itu semua. Jadi saksinya itu hampir satu kota, dan orang-orang tuh merekam dengan kamera ponsel. Dan itu teknologi ya? Itu teknologi, bukan makhluk-makhluk dan sebagainya, bukan. Karena kalau makhluk-makhluk semacam begitu dimensinya berbeda dan tidak akan mereka masuk ke sini kecuali kalau kerjasama dengan manusia. Tapi yang itu jelas bukan makhluk itu. Karena kecepatannya itu berbeda dan itu secara physically mereka berbeda, cahayanya juga berbeda, dan ketika melompatnya pun itu sangat berbeda. Nah, jadi sebetulnya di Akaza itu atau Al-Aqsa itu di bawahnya itu memang ada ancient technology yang itu sebetulnya itu portal untuk melompat ke dimensi atau ke jarak atau tempat yang lain. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan atau tidak, dan itu mengeluarkan energi yang sangat luar biasa dan berbahaya karena radiasinya ini yang berbahaya. Makanya kenapa ketika sejak awal benda itu diangkat, itu sudah banyak korbannya. Oh, jadi banyak korban. Sudah banyak korbannya ya. Karena radiasi. Jadi itu. efek ke tubuh manusianya mematikan gitu mematikan, ya. Jadi bukan karena kalau itu kan seolah ada makhluk putih yang keluar waktu di film Indiana Jones ya. Itu divisualisasikannya begitu. Iya, bukan semacam begitu. Jadi penyebab matinya bukan itu ya. Iya, bukan. Masa wahyu dari Sang Maha Pencipta keluar juri gitu kan. Itu nggak mungkin gitu. Berarti ini diterjemahkannya seperti itu agar orang-orang yang mistis itu tidak bertanya lebih lanjut. Tetapi dibawanya ke arah mistis lagi. Ke arah mistis ya. Karena itu penjelasan yang paling sederhana, yang paling gampang dan paling mudah diterima oleh orang-orang yang paling tidak mau berpikir sekalipun, begitu kan. Jadi penjelasan universal itu harus dibawa ke mistis agar itu bisa diterima. Dan kadang-kadang orang-orang yang tidak mau berpikir itu jauh lebih mudah dijelaskan secara mistis daripada dijelaskan secara ilmu pengetahuan atau dijelaskan secara logis. Nah, kita tinggal lihat batasan logisnya itu di mana. Logis kata siapa dulu kan? Iya. Siapa dulu? Kita harus berbicara dengan bahasa kaumnya. Ada satu kaum yang mereka tuh hanya bisa menerima bahasa-bahasa mistis. Tapi justru sekarang sudah mulai bermunculan kaum-kaum yang mulai dia berpikir secara logis. Bermunculan. Dan itu sekarang sudah mulai jutaan, terus berkembang terus. Makanya kenapa sekarang banyak sekali orang-orang yang justru jadi agnostik atau malah jadi ateis. Agnostik itu apa? Kalau ateis mungkin rada familiar ya. Iya, kalau agnostik itu mereka itu tidak mengakui agama tapi percaya Tuhan. Nah, kalau ateis itu tidak percaya Tuhan, otomatis tidak punya agama artinya. Nah, justru sekarang tuh perkembangan ateis dan agnostik itu jadi luar biasa. Banyak banget di masyarakat. Karena para penceramah itu tidak pernah bisa menjawab pertanyaan kritis mereka. Jadi ketika mereka bertanya, dijawabnya itu dengan kekerasan. Kekerasan dalam artian kamu jangan bertanya. Akal manusia itu terbatas. Imani saja gitu. Imani saja. Terima saja, imani saja. Itu yang membuat mereka menjadi akhirnya kalau tidak agnostik ya ateis, dan itu berkembang terus. Tidak semua hal bisa dijelaskan oleh akal. Oleh lo gitu. Tidak semua hal memang bisa dijelaskan, tapi kapan itu kan? Kalau kita bisa menjelaskan apa salah, begitu kan? Nah, yang salah siapa? Lo aja nggak bisa ngejelasin. Gitu kan. Orang-orang agnostik karena mungkin agama-agama yang dilihat sama dirinya itu pada buat kriminal dan sebagainya, kan kekerasan gitu kan ya? Ya, kekerasan itu dalam artian secara ini apa? Orang-orang itu justru tidak diberi penjelasan yang sesuai dengan bahasa kaumnya. Kan ada kaum yang berpikir ya kita harus berbicara dengan bahasa kaumnya. Tergantung background si kaum itu juga ya? Harus begitu dong. Namanya juga agama. Agama itu kan aturan gawe manusia. Ya gimana bisa dipahami oleh orang-orang yang berbeda bahasanya gitu kan. Ya satu contoh lah,
ini kan agama kita itu kan diturunkannya di Arab, ya otomatis harus berbahasa Arab. Nah, tapi agama sebelumnya diturunkan di mana? Otomatis harus berbahasa Yahudi atau Ibrani. Oh iya. Sesuai diturunkan. Iya, bahasa kaum, tapi itu dari bahasa. Tapi yang sesungguhnya bahasa itu bukan hanya bahasa verbal atau oral. Sesungguhnya bahasa yang sebenarnya itu adalah bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang Sang Maha Pencipta perintahkan pada kita dengan cara yang benar-benar bisa dipahami oleh satu kaum. Ini rata-rata mereka dipaksa untuk nurut dulu sekarang. Nah, ini yang salah gitu kan. Akhirnya orang-orang tuh hanya sekedar nurut saja tanpa mereka mengerti. Mikir belakangan gitu. Atau Nah, nggak usah itu. dipikirkan, nurut yang penting. Nurut aja, nah itu yang bahaya. Ini yang membuat orang-orang menjadi ateis, agnostik, atau mereka pindah ke agama yang lain, tapi sebetulnya di agama itu tuh hanya KTP-nya saja. Biar tercatat di identitas gitu ya. Iya, biar tercatat, biar dia itu diakui beragama. Karena mereka itu beragama itu kebanyakan ya hanya takut diomongin sama tetangga, orang-orang gitu kan. Nah, mereka itu tidak mau sebetulnya. Mereka beragama itu sebenarnya tidak mau karena mereka tidak percaya. Tapi masyarakat kayaknya gitu Kang sih, kejadian mana kalau di saya, kalau ngobrol tuh saya sering kali ditanya, maaf agamanya apa? Jadi kesannya tuh agama selalu berkaitan sama wawasan gitu. Kenapa itu? Ya sekarang begini, apakah benar agama itu berkaitan dengan wawasan? Nah itu dia. Sedangkan itu adalah urusan pribadi antara dia dengan Tuhannya dan Sang Maha Pencipta. Itu emang urusan kita gitu kan? Yang ditanya juga masing-masing kok. Gak ada urusan dengan si penanya kan ya? Ya contohnya gini aja, jangan jauh-jauh lah. Iblis pun itu tidak disalahkan nanti di akhirat. Tidak disalahkan. Tidak, contohnya gini aja. Kita kan merasa digoda iblis nih, jadi menyimpang, jadi melenceng, jadi ngaco gitu kan ya? Iya betul. Asalnya tinggal di surga ya, jadi ke bumi gitu. Iya, itu kata ini. Tapi sebetulnya memang sudah waktunya Adam itu turun, gitu kan kok itu. Tapi ini kita jangan dulu bicara Adam lah. Balik lagi. Kita bicara kita lah, jangan dulu bicara Adam lah. Ini pasti gitu. saya karena godaan iblis. Nah, gitu kan. Nanti di sana kita tidak bisa menyalahkan iblis kan? Iya. Iblis tidak bisa disalahkan dan kita tetap masuk neraka. Enggak begini Allah tuh. Oh, kamu kasihan banget ya digoda iblis sampai kamu seperti ini. Ayo masuk ke surga yuk. Enggak seperti itu. Tetap aja disalahkan karena enggak mikir kan? Iya. Nggak mikir, goyah, Entah kata dan iblis sebagainya. GR kemudian Bab ya. Ya, Gairah digoda ada sama tengah goda. iya. Atau dijadikan kambing hitam mungkin dia ya. Bukan. Saya nggak ngapa-ngapain juga. Gitu. Malah kata iblis tuh saya belajar dari mereka. Oh. Lebih ekstrim. Gimana kalau begitu? Saya tidak menggoda Gitu banget mereka. katanya. Iya, gue aja nggak gitu banget gitu kan. Saya belajar dari mereka kok. Sejahat-jahatnya saya nggak gitu-gitu amat. Luar biasa nih. Nah, gimana kalau gitu? Jadi iblis nanti masuk surga dong. Karena digoda oleh manusia. Herai-herainya. Kada herai ya teman. Jangan nanti dipotong. Terus wah ini kata sebar-sebar. Gitu. Langsung dari Kang Diki. Iya, langsung dari Kang Diki ini dengar saja gitu kan. Jadi ini dia. Sekarang banyak sekali orang-orang yang nggak pede ketika kita bicara. Sebentar, nggak pede ketika kita bicara. Iya, nggak pede ketika kita bicara karena mereka takut pengikutnya itu pindah ke kita. Makanya mereka selalu menjelek-jelekan Akang kan di internet di mana-mana gitu kan. Yeah. Karena mereka tuh nggak pede ketika kita bicara dan ketika apa yang kita bahas itu masuk akal untuk umum dan mereka yang dibahas oleh mereka itu tidak masuk akal untuk umum dan hanya sekedar maksa-maksa lalu doktrin. Ketika kita ngajak berpikir dan kita ada yang namanya produk-produknya, hasil proses berpikir kita itu sudah menjadi sesuatu karya nyata gitu, bukan karya kata ya. Yeah. Nah, akhirnya mereka tuh panik, takut oleh kita tuh. Saking panik dan takutnya mereka bikin defense mechanism dengan menjelek-jelekan kita. Bagaimanapun caranya gitu. Kita harus terlihat jelek di mata umum. Yeah. Nah, itu karena mereka tuh nggak pede. Karena mereka tuh takut pengikutnya itu pindah ke kita. Okay. Ada juga yang misalnya senang melihat kita itu jadi jatuh gitu kan. Nah, apa bedanya itu dengan iblis gitu kan ya? Iya. Nah, justru iblis mungkin belajar dari mereka ini. Karena iblis juga nggak gitu-gitu amat gitu kan ya. Tapi yang jelas, kita tetap menerapkan ajaran-ajaran yang kita terima dari Sang Maha Pencipta untuk selalu bersabar menghadapi mereka. Karena bukan apa-apa, kita harus memaklumi kemampuan mereka ya segitu itu gitu loh. Tidak bisa berpikir lebih jauh. Karena berpikir lebih jauh itu adalah hal yang sulit bagi mereka. Emosi jauh lebih gampang daripada berpikir. Marah, benci, sedih itu kan bagian dari emosi.
Itu jauh lebih gampang daripada berpikir. Karena berpikir itu menggunakan energi dan memeras. Benar-benar memeras segala macam kemampuan tubuh kita agar mampu menghasilkan segala sesuatu dengan baik dan benar. Tapi yang jelas, selama kita diburuk-burukan, silahkan bertabayun saja langsung. Iya, karena itu ajaran Islam loh. Kita kan diajar tabayun ya. Bukan katanya dan katanya. Selama ini lihat saja. Orang-orang hanya berdasarkan katanya sudah bisa memvonis orang lain. Ini bukan ajaran agama yang benar gitu kan. Mungkin ajaran agamanya benar, tapi si orang itu tidak melaksanakan perintah dari agamanya itu dengan baik dan benar. Nah makanya silakanlah kita berkonfirmasi, kita klarifikasi, kita bertabayun dan sebagainya. Silakan. Jadi apabila ada berita dari orang fasik, bertabayunlah gitu kan. Karena orang-orang fasik itu tidak mau bertabayun. Karena menurut mereka kalau bertabayun nanti kalau mereka terbukti salah, itu akan memalukan kan. Makanya saya memaklumi orang-orang seperti ini, saya sangat memaklumi karena memang kapasitasnya cuma segitu gitu loh. Jadi hanya segitu. segitu. Open ya untuk yang mau bertabayun. Silakan banget. Mending langsung tanyakan ke Mending langsung katanya, yang serba katanya. Begini begitu. Iya. Suka ada Kang yang tabayun begitu. Oh banyak. Banyak. Itu dari Banyak. Kalangan yang tidak kenal sebelumnya? Iya, yang satu yang tidak kenal, malah banyak juga yang dari kalangan-kalangan baru. Mereka tahu saya itu dari fitnah-fitnah. Oh, taunya dari fitnah. Iya. Tapi karena mereka mau mikir jadi langsung konfirmasi Kang ya. Iya, dan itu semakin lama semakin banyak loh. Makanya kenapa saya tidak serang balik orang-orang memfitnah saya, karena itu ada iklan gratis buat saya gitu loh. 247 ya, 24 jam 7 hari seminggu gitu. Iya, itu seperti ya ketuhan aja nggak gitu-gitu amat ya. Lihat aja sok 24/7 gitu. 365. Iya. Luar biasa itu. Iya, manteng terus. Iya. Nah, ke Tuhannya saja nggak gitu-gitu amat gitu kan. Tapi kalau saya dipanteng terus oleh mereka itu. Apa nih bisa pelintir, bisa apa gitu, manipulasi informasi. Betul, makanya sebetulnya haters itu adalah fans yang sangat berat. Fans yang sangat berat. Iya, fans berat. Ini ya. Tanpa disadari gitu ya. Iya. Mereka ya memang tidak sadar sih. Kalau sadar sih nggak gitu-gitu amat ya. Jadi memang kasihan sih, mereka itu kasihan. Kita mau bantu, tapi saya tidak ada kebencian buat mereka. Jadi kalau misalnya mereka datang kemari minta dibantu, ya saya bantu. Jadi itulah ajaran dari Sang Maha Pencipta. Kita itu sering meng-underestimate diri, tidak pernah mau membiarkan Sang Maha Pencipta itu membimbing kita secara langsung. Itu bisa loh. Meng-underestimate ya? Iya, memandang rendah diri bahwa Sang Pencipta itu tidak mungkin katanya bisa membimbing kita secara langsung. Kita bukan nabi, kita bukan wali, kita bukan ini katanya. Padahal Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Iya. Sering dengar sih itu kan. Iya. Itu maksudnya gimana? Orang-orang pasti sering dengar tapi tidak bisa mengajawantahkannya. Nah, itu kan. Tapi itu kiasan apa memang itu yang sebenar-benarnya, karena yang menghidupkan manusia itu adalah ruh, dan ruh itu tidak diciptakan. Ruh itu ditiupkan. Makanya oleh Allah itu, kata Allah itu kan, firman Allah itu kutiupkan ruhku kan. Kutiupkan ruhku. Berarti di dalam tubuh kita itu memang ada unsur Sang Maha Pencipta. Kenapa kita tidak pernah mengkomunikasikan diri kita dengan Sang Maha Pencipta itu yang ada di dalam diri kita? Ya, kenapa? Merasa dah kita mah apa tuh banyak dosa. Apakah itu Tuhan dia. mau mendengar? Nah itu dia. Emang selama ini Tuhan tidak mendengar omongan iblis. Iya ya, maha mendengar ya. Iya. Maha mendengar loh. Kenapa kita tidak pernah membiarkan Sang Maha Pencipta itu langsung membimbing kita? Kita bisa merasakan hal-hal yang jelek, baik, buruk, dan sebagainya itu sebetulnya secara naluriah kita sudah bisa membedakan. Hanya aturan-aturan itulah yang dibuat agar yang secara naluriah ini bisa dijawantahkan dan diterjemahkan dengan baik begitu. Tapi sebetulnya bawaan itu sudah ada. Kenapa kita tidak pernah membiarkan Sang Maha Pencipta itu justru yang membimbing kita? Karena kita tidak ada jaminan penceramah-penceramah itu benar ya di hadapan Allah. Ada jaminan nggak? Sama sekali tidak ada. Kalau kedudukannya gimana Kang? Apa lebih tinggi atau sama semua sederajat? Begini, itu kan yang diukur itu nanti amal, bukan jabatan.
Dakwah itu bukan dengan ceramah. Dakwah itu dengan contoh. Amal itu dengan contoh berarti kan? Iya, dakwah itu ketika kita mengajak, Oke. itu dengan contoh bukan dengan ceramah. Jadi seruan tidak hanya dengan kata-kata gitu ya. Sebaiknya dengan contoh. Perbuatan. Ya, Oke. sebaiknya dengan contoh. Karena yang dilihat itu contoh. Kalau kata-kata mah itu mah tukang pidato juga banyak. Orator-orator tuh hebat gitu Public kan. speaker. Masalahnya apakah mereka tuh menjalankan apa yang mereka pidatokan itu atau tidak. Oke. Kebanyakan mah hanya pinter copas. Copy paste. Copy paste, lalu dibacakan, copy paste, bacakan. Nanti mah hafalan mah gak akan ditanya kok. Sama sekali gak akan ditanya hafalan-hafalan itu. Masalahnya apakah kita ini penghafal atau pengamal? Waduh. Berarti agar menjadi sebuah amalan katakanlah tercatat itu harus jadi manfaat tuh Kang tadi. Karya nyata, bukan karya kata ya. Oke. Ada karyanya ya. Karya nyata, bukan karya kata. Karena pertama yang ditanya itu adalah siapa Tuhanmu, begitu kan? Ya. Nanti yang menjawabnya apa, Kang? Katanya kan tangan dan kaki akan bersaksi menjawab. Ya bukan itu saja. Bukan itu saja. Semuanya diperlihatkan, mulai dari DNA juga itu ada jawaban-jawabannya lagi. Apakah hanya begitu saja, tangan kaki yang bicara tiba-tiba muncul mulut itu di tangan gitu ya? Iya. Lagunya Chrisye begitu. Oh. Akan datang hari. Mulut dikunci. Kata tak ada lagi. Udah kalau berhentikan. Skip. Nah, semacam begitulah. Jadi yang jelas ritual tanpa spiritual itu nol besar. Kebanyakan sekarang juga kita itu hanya berritual saja kan, sekedar gugur kewajiban dan sebagainya. Nah, tinggal bagaimana sekarang kita benar-benar menjalankan dan membiarkan Sang Maha Pencipta itu membimbing kita. Sering kita tidak pernah membiarkan itu. Sering kita, ya itu underestimate, memandang rendah dirinya sendiri. Apa tuh aku mah? Iya. Aku mah apa? Iya. Iya. Itu kebiasaan buruk itu. Itu yang paling disukai oleh setan-setan yang rukutuk. Rukutuk. Rukutuk itu level 2. Untuk level 2. Level 2. Terkutuk level 1. Nah, jadi mereka lah yang senang begitu kita memandang rendah diri kita. Karena dari sana mereka bisa meniupkan was-was atau bisa memunculkan was-was dalam diri. Cuma masalahnya setan dalam bentuk apa dulu? Kan setan itu minal jin nati wanas. Bisa jin dan bisa manusia karena setan itu adalah sifat atau evil. Nah, yang jauh-jauh lah. Yang namanya fitnah-fitnah dan sebagainya itu kan kelakuan-kelakuan dari makhluk-makhluk yang berdaya-daya rendah itu kan ya. Nah, kenapa kita justru mengikuti hal-hal yang sangat rendah semacam begitu? Di belakang ngomongin, terus ngejelek-jelekin, padahal sudah ada larangan bergibah misalnya. Terus ada perintah untuk bertabayun. Tapi mereka mengatasnamakan Islam. Ngaku-ngakunya ya. Nah, mengatasnamakan Islam luar biasanya itu. Berani gitu loh. Kita bisa tahu katakanlah tidak menama-namakan Kang atau mengatasnamakan tapi benar nih yang Islamnya tuh yang damai dan membawa manfaat tadi Kang berarti ya? Ya betul-betul membawa manfaat kan. Oke. Sekarang begini, apakah yang namanya ini apa perubahan-perubahan itu hanya bisa didapat dengan karya kata? Ya tidaklah. Nah, makanya sekarang memang kita sedang dikondisikan untuk seperti itu. Ahli-ahli karya kata, bukan ahli karya nyata. Karena karya kata itu sangat mudah dan sangat bermodal rendah. Cuma omong doang. Malah rendah ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya karya nyata itu butuh biaya tinggi kan? Misal kita bikin apa, itu kan mesti ada yang dibeli. Oh iya, meneliti. Iya, meneliti. Iya. Ya masalahnya alhamdulillah di kita kan belum pernah ada yang gagal gitu loh. Alhamdulillah. Iya. Itu karena kita mah bukan trial and error. Trial. Karena yang saya ingin mendidik gitu kan. Mendidik beberapa orang untuk bisa menggantikan saya gitu loh. Oke. Dengan teknologi yang kita downgrade. Nah, teknologi yang sebetulnya saya buat itu bukan yang sekarang Anda lihat ini. Itu di downgrade kan. Biar mudah belajar gitu. Satu, mudah diterima. Dua, mudah dipelajari. Dan ketiga, mudah ditiru. Oh, sengaja kan? Biar mudah ditiru. Sengaja biar mudah ditiru, biar bisa diproduksi banyak-banyak. Karena nanti semua akan memproduksi produk saya gitu loh. Oh, oke. Iya. Cuma kita biasa kalau memproduksi sesuatu itu sampai 16 level.
16 level. Yang kita keluarkan tuh level yang 16 dulu. Oh, jauh pisan Kang. Iya, jadi biar kita kerjasama semuanya. Jangan sampai ada yang mau menguasai sendirian. Oh iya, monopoli Kang. Iya, menguasai sendirian. Kalau misalnya ada yang seperti itu ya biarin aja yang dia produk itu Level 16 16. kok gitu kan. Oke. Biarin aja tunggu pabriknya biar jadi dulu gitu kan ya. Biar produknya sudah banyak dulu di pasaran. Nah begitu mau dijual kita keluarkan yang lebih bagus. Waduh, sakit hati tuh. Wah itu mah amat sangat sakit hati. Tapi itu cara kita. Oke. Cara kita. Tidak perlu paten sebetulnya. Paten itu tidak diperlukan. Karena levelnya banyak Kang ya. Iya karena kita bikin 16 level. Hmm. Jadi kalau misalnya ada yang niru, ada yang coba bagaimana, itu bisa kita buat yang lebih bagus dan lebih murah gitu loh. Silahkan gitu kan. Ada lagi pertanyaan? Ada Kang. Ya. Sampurasun Kang Niki. Saya Hampir. Anna dari Depok mau tanya tentang peradaban Yunani kuno. Sebenarnya ada atau tidak? Dan seperti apa kisahnya? Dan apakah mungkin kejadian untuk masa depan akan terulang kejadian seperti kisahnya para dewa-dewi Yunani kuno? Mengingat salah satu angkatan perang sudah menyiapkan peralatan yang canggihnya dari para alien. Nuhun Kang. Bukannya Yunani itu yang jual nasi uduk? Iya. Ah, Yuk. Mbak Yunani. Kan di sana mah Yunani. Oke. Atau Yunani. Sebetulnya begini, Gimana Kang tuh? ada hal-hal yang tidak tercatat di dalam sejarah. Hal-hal yang tidak tercatat di dalam riwayat. Siapa sih di belakang bangsa Yunani kuno itu? Siapa tokoh-tokoh semacam bagaimana sih yang ada di dalam mitologi Yunani kuno itu? Bangsa apakah yang sebetulnya cerdas? Apakah memang bangsa Yunani? Ataukah ada bangsa lain yang membawa bangsa Yunani itu menjadi ke zaman Hebatnya. keemasan dulu Oh, gitu kan? Siapakah yang menginformasikan semua teknologi yang ada pada zaman Yunani dulu? Apakah itu Zeus? Apakah itu yang lain gitu kan? Mitologi-mitologi seperti Hermes dan sebagainya. Sekarang mahal tuh tas Hermes, aduh. Kenapa jadi tas Kang? Ini udah menyimak serius ya. Hermes, rame nih. Ayo. Nah, terus kayak yang lain-lain gitu kan. Nah, bagaimana dan dari mana? Ternyata di belakang mereka ada satu bangsa. Oke, bangsa. Namanya bangsa Lambeka. Bangsa Lambeka inilah yang mengajarkan suku-suku itu untuk bisa lebih cerdas dan lebih pintar. Karena suku-suku bangsa Yunani kuno itu seleranya itu liar dan barbar. Oh, berarti biasa. Makanya. Sebenarnya kecerdasan biasa aja. Terus ada itu Lambeka itu. Ya, kan? Lambeka itu sebetulnya. Oh. Lambeka itu yang menginformasikan. Mereka mah lebih seneng ngadu hayam lah kasarnya mah kalau orang-orang kita mah ya. Makanya ada gladiator kan dulu ya. Iya. Ada Colosseum, iya. Sama singa itu ya. Kita Bukan ada hanya- jangkrik gitu. iya. Ada orang deh, Ini ada orang. Ada Colosseum, ada yang namanya gladiator, ada yang namanya segala macam hal-hal kekerasan yang berbau darah itu mereka sangat suka. Barbar Kang bener ya. Iya. Oke. Dan mereka bersembunyi di balik jubah-jubah ningrat katanya gitu. Karena mereka ini turunan dewa katanya. Karena bangsa inilah bangsa yang Zeus buat dan sempurna katanya. Iya, merasa istilahnya. Iya, padahal Zeus itu singkatan Zeus itu. Zanura Enymphena Urefrata Synchrona. Zeus itu singkatan dari alat untuk mengkloning manusia. Zanura Enymphena Urefrata Synchrona, cloner itu. Jadi bagaimana membuat manusia dan sebagainya itu diklon. Itu pada zaman Yunani kuno itu memang sudah dikenal. Makanya mereka istilahkan itu dengan dewa-dewa, mitologi dan sebagainya. Misalnya ada dewa Zeus gitu kan. Dewa Zeus yang ini menguasai petir dan sebagainya. Karena memang mengklon itu butuh listrik yang sangat tinggi. Oh, oke. Nah, jadi butuh energi yang sangat tinggi. Bagaimana itu memunculkan yang namanya CHP, itu yang namanya ketika bayi ketika dari dalam kandungan itu untuk rapid regeneration itu, rapid meregenerasi selnya itu harus dibutuhkan yang namanya kimia itu. Dan itu butuh energi tendangan yang sangat besar dan sebagainya. Karena itu listrik Kang ya. Iya, Oh, ya, nah energi lah, dilambangkan energi, bukan hanya listrik bukan saja energi ya. itu. Oke. Nah, jadi yang jelas seperti Minotaur itu apa gitu kan ya. Ya banteng itu kan ya. Semuanya Iya, diceritain yang katanya. Minotaur, terus ada yang namanya Gemini gitu kan kalau istilah kita mah ya. Oh, oke. Ya, jadi seperti bintang-bintang kayak Taurus dan sebagainya itu sebetulnya kebanyakan tuh hewan-hewan mitologi yang itu memang sudah diakui oleh selama ini oleh kita dan tanpa sadar kita juga melestarikan terus budaya Yunani kuno itu kan. Iya. Sebetulnya itu adalah cara menghafal perbintangan
Jadi mereka itu menghafal itu perbintangan, dan karena mereka itu munculnya itu dalam bentuk yang canggih gitu kan, makanya itu akhirnya mereka mengenal alien itu dengan istilah dewa. Ya contohnya bangsa Mesir kuno lah itu mengenal dengan nama bangsa Mosram. Bangsa Mosram yang mereka itu mewariskan ilmu-ilmu yang sangat tinggi pada suku-suku Mesir kuno dulu. Mereka membuat makhluk hybrid yang namanya Anubis kayak gitu kan. Kemarin di bioskop ada filmnya ya. Baru lo bilang Anubis. Gods of Egypt. Iya betul. Iya. Nah ada yang namanya Barca dan sebagainya. Anubis itu kan singkatan juga itu Anunkra Brodella Istrotev. Anunkra penggabungan, Brodella itu bangsa raksasa yang besar, dan Istrotev itu serigala. Oke. Jadi Anubis itu ya, Anubis itu biasa disebut begitu, Anunkra Brodella Istrotev. Nah, ini yang tidak di masyarakat tuh mungkin dianggap baru ya pengetahuan-pengetahuan ini. Terus nanya kalau Kang Diki sumbernya dari mana dan sebagainya. Nah, itu pasti. Nah, itu dia. Nah, terus saya balik lagi nanya ke mereka. Kalau mereka sumbernya dari mana gitu kan? Ya baca-baca, googling. Nah, itu dia. Kawan-kawan. Nah, itu dia. Makanya hanya sekedar baca-baca, kenapa tidak menelusuri langsung? Kalau saya kan telusuri langsung ke Mesirnya gitu Datang kan. ke Mesir gitu. Saya datang ke Mesir. Analis. Iya. Jelas penelitian itu harus modal lah. Kang ya. Iya. Betul ya. Datang ke museum yang di sana gitu ngelihat dan membaca hieroglif, dan itu banyak yang baru, hieroglifnya itu banyak yang diganti. Oh. Iya. Jadi sebetulnya kata-kata yang harusnya A ini malah terjemahkannya jadi U, misal begitu. Jadi sengaja dia memasukkan Kang ya. Ya. Oke, dipalsukan ternyata Kang Lutfi. Iya, banyak yang ini. Gimana? Telepon kumaha? Oh iya. Ini lagi siaran gitu. Sebut we. Punten itu menuju siaran gitu. Tadi Mbu ini ada telepon gitu Kang Mas. Ini ada yang telepon ya, makanya sebut aja lagi siaran. Nah, jadi itu. Kita akan akan terus memberikan informasi-informasi. Makanya saya kalau misalnya informasi tentang Egypt atau Mesir itu saya datang ke Mesir. Bahkan ada Mr. Wasid yang dari Mesir nyuruh saya terus ke Mesir. Tadi aja barusan sudah nyuruh ke Mesir lagi. Ngapain Kang? Undang-undang terus Kang? Kangen. Ya itu dia. Itu dia. Maksudnya, coba Kang Diki katanya kembangkan energi itu di Mesir saja, jangan di Indonesia gitu. Oh. Itu. Iya kan? Jadi mengembangkan kenapa Kang? Apakah gara-gara si Mister siapa Kang? Siapa? Tadi Wasid. Oke. Jadi apakah tahu di Indonesia di banyak pencekalan gitu Kang atau gimana? Beliau sudah datang ke sini, sudah ketemu dengan saya. Oke. Terus melihat sendiri baterai thorium seperti apa. Ketika di googling, ternyata semua yang percobaan thorium itu banyak yang meninggal. Banyak yang dibunuh, itu maksudnya. Satu-satu yang masih hidup ya Kang Diki. Iya gitu. Jadi turut berduka cita lah bagi mereka yang mengembangkan teknologi-teknologi lalu dibunuh. Karena wajar ya, karena mereka ketakutan jualannya itu nanti nggak laku. Bayangkan kalau misalnya satu baterai itu awetnya bisa 24.878 tahun. Gitu. Memungkinkan itu kan? Itu memungkinkan. Tapi berhubung industri juga harus jalan, makanya mungkin nanti saya batasi dulu dengan KW 16. Ya. Kang ada apa dengan KW 16 Kang? Ya. Ini kan. Ada apa ya? Iya. Tapi itulah backup plan. Kita memang selalu begitu. KW 16 itu sengaja biar jauh ke KW 1 gitu. Oh, biar jauh. Kalau ada KW 2, KW 3 mah itu mah dekat ya. Okay. KW 16 mapan jauh pisan ya. Terlalu mainstream ya. Mainstream. Kita mah tidak akan mainstream karena kalau misalnya kita masih mainstream itu tidak akan jadi apa-apa. Kita tidak akan bisa menyelesaikan suatu masalah yang sudah gagal mainstream lakukan gitu loh. Oke. Jadi kita harus anti mainstream dulu. Baru kita akan bicara tentang solusi baru gitu loh. Contohnya gini lah. Sekarang kita kesulitan energi. Ya. Terus bicara mainstream tentang penghematan. Bicara mainstream tentang bagaimana dari masih minyak juga, masih dari gas juga. Dari ini itulah. Coba kita bicara soal thorium gitu kan. Mainstream memang bicara thorium tapi itu fusi panas. Tetap itu harus ada turbin. Dia memboiling air, uapnya itu menggerakkan turbin. Masih seperti itu juga. Jadi dari uap airnya ya. Jadi mirip kayak batu bara. Ya sama aja. Dan itu memang harganya lebih murah daripada menggunakan nuklir. Thorium itu lebih murah. Tapi semurah-murahnya juga berat 400 miliar gitu kan ya.
Semurah-murah. Semurah-murah Kang ya. Iya. 1 mega aja kita taruhlah $1 juta gitu kan. 1 mega itu. 1 mega $1 juta. Untuk membuat 1 mega itu $1 juta. Oke. Berarti sekitar 14 miliar ya. Ya. $1 juta, 14.000 kali 1 juta. Atau sekarang kan mulai turun nih, ambillah 12.000 aja lah. 12.000 kali 1 juta. Ya 12 miliar kan ya. 12 juta. Ya kita ambil yang paling murah lah di kita lah. Dolar di kita lebih murah. Gitu, kita bikin lebih murah. Nah, 12 miliar. Sedangkan kita bisa bikin ya 1 miliaran 10%-nya paling. Wih. Dan itu bisa membuat solusi-solusi. Sedangkan teknologi-teknologi yang saya buat itu berkembang terus. Ya. Bukan hanya ini yang sekarang Anda lihat itu thorium. Bukan hanya itu. Grafin kita sudah buat. Ya. Grafin kita sudah buat. Terus soal teknologi-teknologi yang lainnya kita sudah buat. Tapi semua memang sengaja saya munculkan yang KW16 dulu. Karena kalau misalnya KW yang jauh lebih bagus, itu nanti saja. Oke. Karena bagaimanapun juga orang harus bekerja. Industri harus tetap berjalan. Kita tidak akan mematikan yang sudah ada, cuma mungkin kita mengupgrade mereka. Kita buat, Kang ya. iya, kita win-win solution lah. Win-win solution. Jadi itu kita tidak misalnya beginilah. Ini energi yang saya buat ini, itu kalau misalnya dibuat yang KW15 saja sudah mematikan PLN. Makanya kita buat yang KW16. Jadi kita bikin hybrid. Hybrid itu PLN tidak dipecat, begitu kan? Ya. Ini bisa berjalan. Jadi mungkin pabrik-pabrik itu pakai token aja. Oke. Nah misalnya dari PLN-nya kita ambil cuma 200 watt atau 300 watt lah untuk menggerakkan device kita. Nanti device kita itu akan menghasilkan listrik yang lebih besar, begitu kan? Bisa 200 watt atau 300 watt untuk menggerakkan misalnya 3.000 sampai 5.000 watt, misalnya begitu. Itu kan sangat bermanfaat. Terutama kita bayarnya bisa jadi lebih murah. Kecuali kalau nanti alat saya dilarang oleh PLN. Nah, gimana tuh Kang? Udah ada backup plan? Enggak, karena kan pemerintah mencanangkan penghematan energi ya. Oke. Iya, kita mah sesuai program pemerintah. Pemerintah. Jadi kalau misalnya PLN melarang kita, PLN itu yang bertentangan dengan program pemerintah. Iya. Kita balikin lagi aja ke mereka. Sebenarnya kalau penghematan mengurangi konsumsi itu nggak mungkin ya. Mengurangi beban. Mengurangi beban. Kalau mengurangi beban itu mungkin. Karena bukan, bebannya itu tinggi, tapi kita buat lebih efisien. Beban dari ini efisiensi lah, kita bikin efisiensi. Jadi dari sana misalnya 300, paling besar 500 watt lah. Oke. Kita bisa buat tumbukan dengan device ini bisa sampai 5.000, 10.000, 50.000. Dan semacam begitu. Tinggal bagaimana kita mensiasatinya. Sekarang yang begitu-gitu dulu aja lah. Ya. Kita jangan dulu memecat yang sudah sistem yang sudah ada. Tapi minimal di Jawa Bali saja itu nanti kita bisa membantu banyak kan. Betul. Kita bisa benar-benar membantu source listrik yang ada sekarang. Iya. Saya pembangkit listrik masih banyak yang pakai minyak, batu bara gitu Iya. Makanya mahal listrik. Iya, makanya nanti kan ada rencana pemerintah itu membuat 35.000 megawatt yang menggunakan thorium. Oh, thorium ya? Thorium, tapi itu kan LFTR. LFTR itu liquid fluoride thorium reactor. Atau ada juga yang menerjemahkan lithium, tapi ini liquid. Jadi kita bikin ini Cair. Cair. Ada juga yang lithium fluoride itu dia dalam bentuk ini dicampurkan dan kemudian menjadi fusi panas. Nah begitu fusi panas itu memboiling air, nah airnya itu menggerakkan turbin. Nah sedangkan yang kita buat itu fusi dingin. Fusi dingin ya? Fusi dingin, benar-benar dingin. Lagi. Nggak perlu. Kayak Fukushima itu nuklir. Fukushima makan itu itu kan. Makanya kenapa reaktor nuklir itu harus pinggir laut? Betul. Karena harus ada pendingin. Nah sedangkan ini fusi dingin, nggak usah diapa-apain lagi. Aman. Iya. Okay. Udah jadi kok. Udah setahun sekarang juga kan manteng terus tuh. Running itu ya? Udah running selama setahun tanpa dicas. Paling dibersihin doang. Okay. Bersihin gitu kan. Karena kalau dibiar ini lembab kan, di sini lembab jadinya berjamur pinggir-pinggirnya. Itu aja. Sampai sekarang masih berjalan tuh baterai thorium. Nah, kuncinya itu di logam cerdas yang sekarang lagi kita kembangkan. Logam cerdas. Cerdas tuh gimana kan? Jadi logam yang bisa menyerap energi listrik dari semua unsur alam.
otomatis nyerap dia dia. otomatis menyerap dan langsung bisa kita buat menjadi lampu misalnya LED gitu kan dan sebagainya. Kita itu bisa menyalakan LED dan sebagainya. Selama ini kan orang-orang itu pada gagal tuh mencari itu. Makanya ini penting benar-benar penting. Dan orang yang punya kemampuan seperti ya ini kita bikin hal-hal semacam begini, orang-orang sudah pada dibunuh loh. Ya banyak itu yang dibunuh itu. Kita aja kan tahu sendiri kan, saya tahu sendiri kan, percobaan pembunuhan ke saya masih terus jalan. Sampai pembunuhan karakter sekarang juga masih terus mereka jelek-jelekan saya gitu, tahu sendiri kan orang-orangnya siapa, nggak usah kita sebut nama. Iya yang namanya tidak boleh disebut. Iya. Ya you know who. You know who. Nggak penting. Dan kalau misalnya ini untuk semua panarunga, semua jangan buka lagi website mereka. Kalau misalnya mau bahas di website, bikin website sendiri. Bahas di situ sendirian, diskusi di situ sendirian sama teman-teman. Biar ramai kita. Iya, biar ramainya yang kita, jangan dia. Jangan gitu terpancing diundang ke rumahnya. Iya, gitu jangan. Rumahnya, gitu. Dicopas dulu aja, copas oleh seorang. Nah bahas gitu kan, di kita bahasnya. Iya ya, jadi memanfaatkan kemarahan, emosi, atau apa yang untuk ini nggak benar, kita. ini nggak benar. Iya, jadi kita malah terpancing. Iya, malah terpancing. Gak apa-apa. Kesana berkunjung. Copas aja. Seorang aja di kita yang kesana memantau itu seorang aja, jangan banyak-banyak seorang. Tapi langsung dibahas di web kita sendiri gitu. Jadi kita akan bahas di sana tuh bagaimana gitu kan dan sebagainya. Silahkan bahas, yang jelas Akang mah akan terlibat di sana gitu. Oke. Kan tahu sendiri, Iya, Akang tuh gimana gitu kan. Iya. Bukan Akang tuh gimana, pantau sendiri kan dia. Iya. Hari-hari saya gimana. Terus itu kan hanya interpretasi dari orang-orang yang membenci. Betul. Karena mereka ketakutan kita maju gitu kan. Kalau kita maju, pengikut mereka akan pindah ke kita. Ya terbukti kita semakin banyak terus. Meskipun semuanya itu tidak mengikuti ilmu bela diri HI. Mereka datang sebagai simpatisan dan mereka mau belajar ilmu saya yang lain gitu loh. Jadi mulai dari peradabannya, mereka belajar di sana, bagaimana ini, itu, dan sebagainya, dari teknologi, itu makin banyak loh. Orang-orang berdatangan ke sini tuh. Jadi di kita itu bukan hanya bela diri. Luas Kang ya. Semua hal kita akan munculkan dan kita akan pelajari, terutama kita akan berikan solusi-solusi yang sebelumnya tidak ada. Yang sifatnya menunjukkan umat Kang ya. Itu dia, karena kita kan khalifah fil ard. Jadi khalifah di muka bumi, ya mau nggak mau kita harus jadi khalifah gitu kan. Khalifah yang benar-benar sesuai dengan petunjuk Sang Maha Pencipta dan membiarkan Sang Maha Pencipta memberi petunjuk pada kita langsung begitu loh. Jadi kita akan tahu kok begitulah. Karena ketika kita beriman, karena iman itu kan beda dengan percaya. Percaya belum tentu beriman loh. Definisinya ya, percaya belum tentu beriman. Iman tidak sekedar hanya percaya aja. Enggak, iman itu dia sudah merasakan sendiri, sudah bersaksi lah. Iman itu sudah bersaksi. Kalau bersaksi dia sudah melihat sendiri, merasakan sendiri, dan mendengar sendiri, mengalami sendiri. Itu bersaksi. Karena iman itu adalah kesaksian. Seperti kita percaya bahwa api itu panas. Begitu diselamati api, nah baru beriman gitu. Kang, tadi Kang yang tentang haters Kang, kan si haters itu kadang-kadang katanya pengen ngebenerin yang salah, misal dari Akang nih Kang ya. Jadi cenah mah kan itu versinya. Cuma pertanyaan saya, sejauh apa sih kita gitu, misalnya saya boleh menegur orang lain kalau ngerasa orang lain salah, padahal kan saya juga belum tentu benar. Itu gimana Kang? Justru itu kegeeran kan. Oke. Kegeeran bahwa dia itu benar. Apa jaminannya dia itu benar di hadapan Allah? Nah itu tanda tanya. Nah sekarang tanya aja ke haters itu. Saya sendiri tidak bisa menjamin kan. Iya, betul. Saya sendiri tidak bisa menjamin bahwa saya itu benar di hadapan Allah. Saya hanya berusaha biar Allah yang membimbing saya. Karena saya membiarkan nanti Allah yang membimbing saya. Makanya lihat, kita punya karya nyata yang sangat banyak karena Allah saya biarkan untuk membimbing gitu loh. Nah pertanyaan sekarang, apa jaminannya mereka itu benar di hadapan Allah? Nabi bukan, apalagi Tuhan juga bukan. Gitu kan. Nah mereka yang membuat saya benar dan sebagainya, sedangkan mereka sendiri tidak ada jaminan bahwa mereka itu benar di hadapan Allah. Betul. Nah sekarang tanya pada mereka, kalau mereka bilang bahwa saya ini benar dan sebagainya, itu sudah ujub, sombong, dan takabur. Nah itu sifat iblis. Oke. Ujub, sombong, takabur. Sekarang begini sajalah. Kalau misalnya ingin membantah, ya silahkan, itu haknya mereka kan ya. Masing-masing gitu. Iya.
Iya, tapi kenapa semakin kesini orang-orang yang ikuti saya semakin banyak, sedangkan ke mereka makin sedikit? Karena kan kayak orang-orang lain tuh pada sadar Kang Lutfi bahwa yang Kang Dikit jadi ada manfaat produktif gitu kan? Satu itu, terus kedua mereka bisa melihat gitu kan, mereka bisa membedakan. Terus haters juga tidak mau bertabayun kan? Iya. Itu dia. Tabayunnya cukup lewat googling aja, udah langsung gitu juga. Iya, itu juga buatan siapa gitu kan? Itu buatan siapa? Iya. Nah, ini interpretasi, namanya versi. Hater punya versi. Sebetulnya mereka itu nggak pede karena dia takut kita itu semakin banyak pengikutnya. Itu ada kepentingan di sana. Jadi sekali lagi, haters itu muncul, orang-orang seperti itu muncul karena takut pengikut kita itu semakin banyak. Padahal orang yang semakin lama kesini bergabung dengan kita, itu adalah orang-orang yang berpikir. Karena di kita ada datanya, di kita ada faktanya, gitu kan. Apa yang kita bahas itu, semuanya ada data dan faktanya. Jadi, mereka melihat itu. Emang kepentingannya apa sih? Kok bisa takut gitu Kang bahwa... Ya sekarang begini, kalau misalnya gini aja lah. Hidup mereka kan banyak dari sana ya, dari ceramah ya. Dari situ keganggu Kang ya? Iya, hidup mereka dari sana. Terus mereka dibayar dari ceramahnya meskipun tidak ada contoh satu nabi pun yang minta dibayar ya. Saya tidak tahu mereka itu ikut nabi yang mana gitu kan. Saya nggak tahu nih. Mereka mengatasnamakan agama, tapi mereka tidak mencontoh prophet-prophet atau para nabinya gitu loh. Tidak ada satu nabi pun yang meminta upah. Silahkan baca tuh Mushaf Utsman. Nah, kalau misalnya kalau misalnya ketika kita bicara tentang mereka, itu sama dengan mereka tuh menelanjangi dirinya sendiri loh. Jadi, apa yang mereka bicarakan itu mereka tidak lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tuduhkan pada orang lain, sedangkan mereka sendiri tidak pernah melakukan itu. Ya satu contoh lah. Ini waktu itu kan saya pernah dituduh berpikiran janggal oleh MUI Cianjur ya. Ini saya sebutkan aja nih, tapi saya tidak sebutkan nama. Oke. Oleh satu lembaga ormas, MUI itu kan ormas ya. Ormas ya kan. Bukan lembaga kenegaraan. Ingat itu, MUI adalah ormas. Bukan lembaga pemerintah. Bukan lembaga pemerintah. Bukan. Itu ormas. Jadi mengatakan bahwa ini Kang Diki itu berpikiran janggal katanya. Oke lah, gak ada masalah. Tapi semua penemu-penemu kan pikirannya janggal ya. Misalnya satu contoh lah Thomas Alva Edison. Misalnya mengerami telur gitu kan. Terus nongkrong di pohon apel jadi hukum Newton. Archimedes lagi berendam gitu kan. Jadi hukum Archimedes dan sebagainya. Mereka yang out of mainstream atau di luar mainstream itu pasti disebut janggal. Tapi sekarang hasil akhirnya bagaimana? Mereka yang katanya normal, berpikiran waras, apakah mereka itu menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi umat? Atau hanya menimbulkan prasangka-prasangka buruk di umat itu sendiri? Ya contohnya ketika mengeluarkan semacam surat pernyataan waktu saya konfirmasi, saya kan bertabayun ke mereka akhirnya. Cianjur ya? Ya, saya datang aja. Langsung ke yang mendatangani suratnya. Apa yang mereka bilang ke saya? Akang mah katanya ya. Ngarah mereka jempling we. Biar mereka pada diem aja semua. Tahu sendiri kan kelakuan orang-orang yang seperti itu? Itu jawabannya. Bayangkan. Selevel ketuanya, itu jawabannya seperti itu. Luar biasa kan? Kebayang masyarakat yang mendengar ceramah-ceramah dari mereka. Mundurnya seperti apa? Itu level ketua kan ya? Itu level itu. Kenapa saya tidak mau sebutkan nama? Karena saya tidak mau jelek-jelekan dia. Lagian sudah tua. Saya tidak sama dengan dia. Saya Islam. Kalau dia bukan, itu urusan dia gitu ya. Karena saya akhirnya yang datang bertabayun. Saya rekam semuanya. Videonya juga ada. Ya, videonya ada. Kalau ada yang bilang bohong, tak punya rekaman kan? Saya punya rekamannya. Saya punya videonya. Bahkan waktu berbicara begitu, saya ada videonya. Ya. Nah, jadi terus saya tanya lagi, apakah sudah baca novelnya? Ini kan dipermasalahkan novel ya. Dipermasalahkan novel. Ini dipermasalahkan novel karena memang lebih gampang mempermasalahkan novel daripada membuat karya nyata untuk umat.
betul-betul ini kita memang dirusak seperti itu. Makanya ributin aja novel gitu loh. Ya, ya. Ya kalau misalnya mau dikatakan novel itu sesat atau gitu, ya sekalian aja Harry Potter gitu ya. Nah, Sekalian Doraemon aja, juga iya itu. Doraemon. Itu yang namanya novel-novel Komik. lain, kayak misalnya Twilight dan sebagainya ya. Ya, ya. Sekalian aja gitu kan. Kenapa yang saya? Karena mereka percaya. Coba kalau nggak percaya lempeng-lempeng aja ya. Iya, iya, iya. Iya, secara psikologis itu kelihatan Betul, banget betul. bahwa mereka itu percaya. Ya, ya. Yang salah siapa? Ya, gitulah. Ya. Jadi by the ini- way itu mah, iya, by the way. Oke. Karena kalau misalnya orang tidak percaya, mereka cuek. Ya Iya, contohnya, iya, benar-benar. iya, contohnya komik, yaitu apa novel Harry Potter gitu kan. Ya. Orang nggak ada yang mau permasalahkan kok. Itu mah fiksi katanya. Iya, emang ini apa? Iya, iya. Nah, terus satu, terus kedua, ini apa? Misalnya novel ini apa? Novel yang namanya Jules Verne. Jules Verne itu yang 20.000 kilometer di bawah laut itu. Nah itu justru ada Vernian atau orang-orang yang apa? Penggemar khusus Jules Verne itu. Jadi mereka percaya bahwa yang diceritakan Jules Verne itu benar. Itu kayaknya ditulisnya udah lama Kang ya? Oh itu udah lama banget. Ya, udah lama tapi ide-idenya tuh katanya Iya sampai sekarang masih dipakai seperti Nautilus dan sebagainya Iya, itu. iya, iya. Nah itu semuanya ide-idenya itu benar dan dipakai. Nah masalahnya sekarang memang saya membuat ide-ide dan sebagainya dalam bentuk novel gitu kan biar enak alurnya dan sebagainya. Cuma masalahnya kenapa yang diributin itu yang begini-begini karya nyata dia apa di masyarakat itu loh. Hmm, Sibuklah dengan karya nyata jangan karya kata apalagi menjelek-jelekin orang gitu loh. iya, iya. Apalagi ini mengadu domba kan. Itu kan politik adu domba. David Empera. David Impera ya. Itu politik adu domba yang dilakukan oleh orang-orang yang tertentu yang memang sengaja untuk mengacaukan umat. Nah, ini yang harus masyarakat waspadai. Begitu ada seorang hater sudah mengadukan pada yang lain, kemudian mengadu domba antara satu yang dibencinya. Nah, itu berarti dia sudah terjun ke dunia politik David Impera. Ya. Seperti Snoke Hurronye dulu. Iya, iya. Nah, mereka melanjutkan politiknya Snoke Hurronye. Jadinya itu sumbernya sama lagi kan. Di belakangnya ada lagi orang lagi. Kemungkinan sih begitu ya. Makanya kita harus menyelidiki mereka. Ya satu contoh, mereka kan menyebarkan diktat-diktat tuh ke masjid-masjid gitu kan, ngejelek-jelekin kita. Terus datang ke FUUI, jelek-jelekin kita. Tanpa ada klarifikasi dari FUUI-nya ke kita gitu kan. Iya. Terus datang kemana. Terus kerjaannya menjelek-jelekan kita. Apakah itu ajaran Islam? Ini pertanyaan simpel sih. Apakah itu ajaran Islam? Kerjaannya ngejelek-jelekin orang lain gitu. Ya. Nah makanya kita sudah bisa langsung melihat. Loh, ini kan bukan ajarannya Islam. Oh ini amar ma'ruf nahi munkar. Bukan, itu mah usil. Tapi dibalik kata amar ma'ruf nahi munkar. Iya, iya. Usil Jadi itu mah. seolah-olah, Kang Dik itu apa namanya? Pikirannya janggal. Coba kamu konfirmasi ke beliau. Ya, bukannya yang merasa janggalnya itu yang konfirmasi gitu. Jadi nyuruh Iya. orang lain, Iya. datang ke komunitas lain, datang ke lembaga lain, ke Iya. pihak lain. Jadi gini. Ya coba datang ke saya. Iya, betul. Coba Beres. dengar apa yang saya Bagian omongin. mana yang Iya. yang janggalnya Iya. gitu ya. Katanya Akang gini. Oh enggak. Selesai kan? Udah beres bener. Selesai. Nggak berkepanjangan. Dia mengerjakan yang lain yang Iya. produktif. Akang juga meneruskan. Iya. Jadi nggak usah. Ya itu aja. Nah makanya kenapa sekarang agama kita itu sedang diacak-acak, sedang dirusak oleh orang-orang seperti ini. Mereka merusaknya dari dalam. Mereka merusak dari dalam, mereka mengadu domba, kan terus gitu. Seperti inilah kelompok-kelompok yang memang sengaja diadu domba kayak Sunni, Syiah, Jil dan sebagainya gitu, Gavatar kan kemarin tuh dan sebagainya. Nah itu jadi mereka tuh tidak suka ketika kita damai. Oh. Memang ada gerakan-gerakan yang mencoba untuk selalu mengadu domba. Ini usil banget sih kan. Ya. Gerakan-gerakan. Karena kalau kita damai, mereka itu nggak akan bisa hidup. Oh lagi-lagi ke sana kan. Iya. Karena kalau kita berantem terus, mereka bisa muncul di sana dan menguasai dan mencari pengikut. Ya, ya. Jual senjata belakangnya. Iya, ujung-ujungnya mah politik deui wae gitu. Tapi ini dalam berbagai hal, kalau saya lihat di sosmed gitu. Begitu nyalain sosmed, berita tuh berseliweran dari situs-situs yang tidak jelas gitu. Justru itu. Ya, jadi ini dalam berbagai aspek pun ternyata Ya memang di mana-mana. mau ada pemilihan kepala daerah ramai gitu kan. Iya.
info-info yang entah benar entah enggak gitu. Mau Nah, ada makanya. pemilu, pemilihan presiden dan apapun gitu. Iya, makanya kalau kita beragama Islam, kita akan bertabayun. Iya, tabayun dulu ya gitu Kang. Walaupun Iya. tengah arti mah urusan nanti. Iya. Satu contoh lah ya, ini satu contoh. Oke. Katanya Al Zaitun misalnya, itu ada lagi begini. Ya udah, saya datang ke sana, saya ngobrol langsung dengan itu Panji Gumilangnya langsung. Hasilnya gimana Kang? Hasilnya ya dia tidak mengenal yang namanya ini, yang namanya itu dan sebagainya. Karena saya sudah langsung lihat di sana. Oh, jadi Akang datang langsung, Datang lihat langsung. diskusi langsung, Langsung lihat gitu dalamnya, sendiri segala macam. aktivitasnya. Iya. Kita langsung datang ke sana. Hmm. Dan ternyata kemandirian itu luar biasa di sana. Oh, jadi satu kemandirian ya? Kemandirian itu sangat ditakuti loh. Gimana? Kenapa coba kemandirian itu sangat? Kemandirian itu sangat ditakuti karena sudah tidak bisa dikontrol lagi oleh kekuasaan yang lain. Oh, Hanya Sang Maha Pencipta saja yang bisa ngontrolnya gitu loh. iya. Jadi makanya orang-orang kenapa pada datang ke sana, yang mau jadi bupatinya itu pada datang ke sana, yang mau jadi pejabat-pejabat pada datang ke sana. Dalam aspek apa itu Kang yang Akang lihat di sana kemandirian? Ya begini, contohnya gitu ya. Misalnya sawah nih, padi. Padi itu sudah siap 7 tahun ke depan itu. Berarti mereka udah konsisten lama banget ya buat itu. Iya, jadi mereka itu tidak akan kehabisan yang namanya pangan. Nggak akan krisis pangan gitu ya? Tidak akan krisis Tidak pangan akan di sana. kekurangan. Peternakan, pertanian, segala macam air dan sebagainya, mereka sudah bisa mandiri. Hmm. Nah makanya kemarin tuh sudah dua kali saya ke sana tuh. Iya. Saya Jadi berkunjung ke sana. swasembada pangan gitu ya. Iya, Ketahanan pangan tuh udah bukan Sudah. sekedar konsep aja ya di sana. Sudah Ya? di sana mah, sudah jalan. Udah jadi malah. Sudah ya? jadi. Dan itu sudah diterapkan. Mereka sehari-hari berapa ton coba makan. Tapi itu sudah bisa, dan itu yang dimakan itu ada beras yang beberapa tahun yang lalu. Iya. Dan mereka penyimpanannya bagus. Ini polanya kan kayak kalau saya perhatiin sama Kang yang kemarin Gavatar juga kalau saya baca berita gara-gara mereka Ya buat makanya itu begini ya. Makanya begini. Apa itu Gavatar? Gerakan Fajar Nusantara itu apa sih gitu kan? Iya. Kita kan dibuai oleh berbagai macam berita di media massa dan Betul. sebagainya Ya, gitu ya. Coba deh konfirmasi pada orang Gavatarnya sendiri. Nih, karena hilangnya seorang dokter di Jogja, jadi merembet kemana-mana, orang percaya aja langsung. Iya, masalahnya apa? Kenapa dia sampai hilang? Nah itu nggak tahu juga sih. Nah itu juga kan. Belum menelusuri lebih lanjut. Nah. Cuma katanya begini begitu. Nah kita itu selalu hidup dari katanya-katanya itu. Jadi janganlah kita hidup dari katanya-katanya. Yang di Cimahi, Gavatar kita yang ngurus kok. Iya. Iya. Oh iya. Akhirnya begitu kita datang, kita diterima. Sedangkan yang dari mana-mana mereka tolak. Iya. No, itu yang Nggak bisa masuk ke bahasa Nggak kaum bisa. tim kita. Nggak bisa karena Jadi kita yang berbahasa kaum mereka gitu kan. jadi di Cimahi itu yang dari kumpulannya dikembalikan ke daerah masing-masing gitu, dipulangkan. Nah. Masalahnya, ya kita nggak akan bisa membiarkan begitu saja mereka teraniaya. Iya betul. Mereka manusia kok. Dihakimi secara sosial gitu, jadi udah ada Semuanya image. direbut, Iya. semuanya dianiaya dan sebagainya. Dan ya dalam artian semua hartanya diambil kan di sana. Iya. Sekarang beginilah, ini perbandingannya ya. Gimana Kang? Sekarang kita di kota ada pengajian ya, pengajian. Terus dari sana pembahasan dan sebagainya. Nah terus apakah mereka datang ke tempat-tempat terpencil lalu membangun daerah terpencil tersebut? Ini kritik nih. Oke. Paling cuma nyumbang-nyumbang doang, terus nyuruh orang ke sana. Iya. Nah kalau orang-orang Gavatar langsung datang ke sana, beli lahan, langsung bangun. Bangun langsung Kang ya? Nah, bagaimana itu? Coba deh konfirmasi, coba tabayun dengan mereka gitu kan. Jil itu apa sih? Pernah nggak ngobrol dengan Ulil Absor Abdallah? Iya, langsung ya konfirmasi Iya. itu Kang. Syiah itu apa sih? Pernah nggak ngobrol dengan Kang Jalal? Akang pernah itu Oh ngobrol sama iya, dia. Oh iya iya. betul ya, konfirmasi. Ya saya didatengin. konfirmasi saya mah karena saya Islam. Iya. Orang Islam itu konfirmasi, orang Islam itu tabayun, kecuali kalau mereka cuma ngaku Islam itu lain, Iya, gitu iya. kan. Jadi tadi sama Gavatar datengin langsung Gavatar. Gavatar mah saya datang, Pak Mahful juga saya datang. Saya Iya, tahu iya. Pak Mahful ketuanya. Iya. Bagaimana itu? Apa hubungannya dengan Ahmad Musadik dan sebagainya? Saya tahu persis. Ini Memang dulu pernah. seolah-olah hal yang sederhana tapi tidak selalu dilakukan ternyata. ya. Itu Apa yang- dia karena mereka tenurut ke Allah.
Oh. Bisanya cuma copas, bisa cuma ceramah, bisa cuma nyuruh-nyuruh orang tanpa memberi contoh yang baik. Ini yang sebetulnya bahaya. Coba deh kita coba konfirmasi, coba klarifikasi. Kuncinya di sana. Ingin damai, tabayun. Wah itu, iya benar-benar. Iya. Laku di mana-mana. Iya. Ingin damai, tabayun. Klarifikasi, konfirmasi, apa benar beritanya seperti itu. Makanya jangan percaya dulu pada berita yang ada di media massa. Karena sekarang sudah pengarahan opini. Pengarahan opini ini yang bahaya. Nah, kitalah yang harus memilah-milih berita. Misal kita lihat di TV gitu kan, ada berita gini, jangan dulu percaya. Ada berita begitu-gitu jangan dulu percaya. Misalnya kalau di Dayakolot banjir mah kita percaya. Ya. Fakta itu. Itu mah pakai fakta. Fakta. Ya. Dan ketika di sana apa yang bisa kita bantu di sana gitu kan? Apa yang bisa kita bantu di sana? Dengan konfirmasi umat bisa bersatu Kang ya tadi. Iya. Benar gitu di sana banjir. Oh benar, bantuan gitu kan. Bareng-bareng bantu gitu kan. Apa salah yang begitu ya? Iya betul. Jadi kesuksesan Devi Dayat Impera tadi berlaku Bisa. untuk orang-orang yang malas tabayun gitu ya, sasarannya sasarannya. Yang mengaku Islam tapi tidak menjalankan. Malas konfirmasi. Iya. Nggak ketemu ya bisa nelepon gitu ya. Iya. Bisa ya. Ya kalau tahu nomor teleponnya ya telepon. Iya. Kalau nggak via Twitter kayak Iya. apa. Oh iya, Iya. Tiki Zena Kang ada orangnya. Tiki Zainal. Ya, Sering Tiki banyak yang Zainal. nanya-nanya tuh Iya. di sana. Nah makanya ini saya juga tadi lupa itu nge-tweet tuh. Apa Itu itu? nge-tweet ini sekarang siaran. siaran ya. Iya. Lupa saya nge-tweet. Ya, banyak yang dikerjakan mungkin prioritas Ya, lain. ya soalnya dirubung-rubung terus. Pagi pasien, terus perjalanan dari Bandung ke Jakarta kan. Kalau saya kan suka nyetir sendiri, kecuali tadi siang saya saya tidur di mobil ketiduran. Nah terus ketemu siang itu dengan dengan dari ke BIP dan ke ini untuk bicara soal energi di sana. Iya. Nah, terus pulang dari sana ya ini saya ngecablakan aja. Betul. Karena sudah banyak yang nanya kapan Kang Diki. Iya. Terus besok ya memang gitu terus. Itu jadwal tuh lengkap. Jadwal tuh udah terdaftar, terdata. Konsisten action Kang ya. Iya, konsisten terus. Kita buat terus itu kita bergerak terus. Apa yang bisa kita perbuat? Nah, makanya ini yang sebetulnya Khalifah Fil Ard itu harusnya ya kita bergerak terus loh, kita bantu masyarakat gitu. Jangan hanya sekedar ceramah sana, ceramah sini dan terus akhirnya dari sana minta duit lagi. Oke. Mohon maaf bukan menyindir tapi fakta. Lanjut pertanyaan nih Kang. Ya, Oke, Samprazan Kang biasa. dengan Rudi di Gorontalo. Ya. Tanya apakah memang konsep mencipta dari sang kawaza itu memang hanya dengan kun ataukah proses misalnya bakteri jadi dinosaurus? Nuhun. Nah, sekarang begini, kun fayakun itu apa sih? Jadilah maka jadilah. Apakah hanya begitu saya tiba-tiba ujuk-ujuk langsung muncul? Dalam sekejap. Nah, enggak, semuanya berproses. Nah, proses itu yang harus kita pelajari. Karena kita adalah Khalifah Fil Ard. Sekali lagi, kita adalah Khalifah Fil Ard. Semua proses itu harus kita pelajari dan bagaimana berjalannya proses tersebut. Sehingga proses itu bisa kita buat ulang. Jadi satu contoh begini. Saya merekayasa genetik bakteri atau mikroba. Dari mikroba yang patogen, misal Staphylococcus, E. coli, apakah itu bisa kita mutasikan jadi mikroba yang menguntungkan? Jawabannya adalah bisa. Dengan beberapa hormonal tertentu, kita bisa mutasikan yang namanya genetik dari si mikroba-mikroba tersebut sehingga betul-betul bermanfaat dan bisa menghasilkan hara tanah. Nah makanya sekarang pupuk dari kita itu sudah mulai kan saya ajarkan untuk cara kalau saya udah dua kali training ya. Oh iya. Yang sama Kang langsung ya. Kalau yang sama yang peserta lain yang mengadakan training juga ada. Ya, boleh. Ya. Iya. Cuma kalau dengan kita kan gratis ya trainingnya. Betul, gratis. Gratis kita tidak bayar kok. Disediakan makan siang lagi dulu. Itu apa sih itu informasi tambahannya itu. Itu yang saya ingat dari pelatihannya. Tapi yang jelas ya selama kita bisa bermanfaat bagi umat apa salahnya lah gitu kan. Ya satu contoh lah. Ini ada juga orang yang bilang bahwa saya memperkaya diri katanya. Ada isu-isu begitu ya. Isu itu memperkaya diri. Ya sekarang tanya saja, lihat saja apakah saya dibayar di HI? Apakah anggota itu bayar saya? Saya ngasih ilmu ke mereka, apakah mereka bayar saya?
Silahkan tanya tuh pada anggota yang lain. Saya sebagai anggota menjawab tidak. Iya. Justru ini loh, silahkan. Kalau misalnya ada iuran, silahkan pakai untuk ranting masing-masing. Untuk organisasinya kan. Organisasinya. Kalau saya mah nggak usah dibayar. Saya mah sampai sekarang juga alhamdulillah bisa ngidupin orang kan. Betul. Karena kita punya banyak teknologi, saya punya pabrik, punya ini itu kan, ada beberapa usaha yang berjalan dan sebagainya. Kunci action terus itu kan. Action terus. Dan ingat, setelah jadi harta, itu adalah milik bersama. Makanya lihat, Padepokan, itu milik bersama. Apapun yang kita miliki kan, sekarang jadi milik bersama ya. Ya, jadi tempat orang-orang jadi beraktivitas. kumpul di sini dan sebagainya. Alhamdulillah kan itu bermanfaat. Betul. Tempat pendidikan anak. Pendidikan anak dan pendidikan sebagainya. keterampilan ibu-ibu. Silahkan gitu kan. Karena ini adalah ujian. Walamu anamam walukum, harta dan anak itu adalah ujian. Jadi kalau saya memperkaya diri mah jangan ada kegiatan nanaon atau di sini ya. Iya betul. Jangan ada kegiatan apa-apa. Ini rumah saya kok. Ngapain sih kamu datang sini? Gitu kan. Ya. Kalau misalnya saya memperkaya diri mah. Tapi ketika orang itu saya amanahkan sesuatu, misalnya nih, saya kasih nih kail nih, sok sana gitu kan. Dia nggak bisa ngejalanin, salah siapa? Yang disalahkan kok saya lagi sih. Saya udah ngasih kail, tinggal kalian mencarinya seperti apa. Jangan salahkan yang ngasih kail dong. Masa ini setelah kasih kail, oh ya gimana cara mengailnya gitu kan. Mungkin harus evaluasi juga gitu ya. Sebelum menarik kesimpulan. Iya. Kok ini begini, kenapa? Gimana caranya yang betul? Ya, terus salahnya di mana? Pegangnya seperti apa gitu kan. Mancingnya di mana gitu. Mancingnya di mana? Sekalian dong. Itu penting. Iya. Sekalian dong. Kebak kayaknya nggak ada ikan. Iya, sekalian dong tolong pancingin katanya. Iya. Itu pertanyaan penting, itu mancingnya di mana? Mancingnya di mana? Nah, terus satu lagi, tolong dong pancingin gitu. Karena itu yang kurang ajarnya itu seperti itu. Udah dikasih kayu minta tolong mancingin. Pancingin lah sekalian gitu kan. Ya kayak gini aja, saya sudah ngasih cara sistem nafas yang cocok untuk kaum 2,5% tinggal jalan gitu kan. Tapi masih nanya lagi, Kang, latihan nafas yang cocok buat saya itu seperti apa? Kan bodor gitu tanya. Nah ini, ya seperti beginilah, hal-hal semacam begini yang memang harus kita rubah. Ya contohnya, seperti tadi, banyak itu kejadian seperti itu. Akhirnya di belakang mereka ngejelek-jelekin saya. Saya tahu jelek-jelekin saya. Meskipun di depan bermuka manis, tapi di belakang itu, waduh. Nah, tapi sudah itu kita nggak usah ini. Tapi kita maafkan saja mereka, karena kita memaklumi kemampuan mereka hanya sekedar itu. Nah, ada lagi pertanyaan? Ada Kang, silakan Kang Lutfi. Sebentar saya bacain lagi nomornya. Oke. Di 0. Oke. 878-2567-7919. Diulangi lagi, yang mau kirim pertanyaan silahkan cantumkan nama dan kota asal pengirim, kirim ke 0878-2567-7919. Oke. Yang tadi kan kesimpulannya berarti yang Tadi ya? Ya itu tuh berproses ya, tidak hanya Kun yang penciptaan itu. Iya, semua berproses ya. Iya, berproses. Jangan ada kesimpulan dulu lah. Oke. Kita jangan terlalu cepat menyimpulkan. Oke. Jadi kesimpulan itu setelah produknya sudah jadi. Oke. Tapi memang kita sudah jadi si produknya. Cuma nanti lagi kalau bisa mah nanti untuk semua jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Oke. Karena ada beberapa faktor yang harus dikumpulkan dulu untuk menjadi kesimpulan itu. Apakah kita sudah mengambil semua faktor untuk membuat itu jadi kesimpulan? Jadi datanya harus selengkap mungkin. Iyalah, harus lebih banyak mungkin. Pandang. Semakin banyak, semakin baik. Makanya kenapa satu kesimpulan Terus berkembang. Iya. Datanya terus kayak gitu-gitu. Silakan nih. Iya. Oke. Ada lagi? Nah, ini ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Samprazan Kang Diki. Saya Irfan dari Dayeuh Kolot. Iya. Kang, Akang teh pernah nge-tweet LGBT itu bukan bawaan, tapi salah ngedidik ortunya. Nah, cara ngedidik seperti apa yang bisa membuat anak menjadi LGBT? Nuhun. Begini, sering orang tua itu bukan mendidik anak, tapi mengajar anak disesuaikan apa yang mereka mau. Sebentar. Orang tua itu bukan mendidik anak ya, seringkali, tapi kebanyakan, tapi mengajar anak disesuaikan dengan apa yang mereka mau. Antara pengajaran dan pendidikan itu lain. Karena itu sudah sering dibahas ya. dalam siaran sebelumnya. Iya. Mengajar dengan mendidik itu lain. Karena kalau mendidik, kita akan belajar dari anak. Dengan ngedidik kita akan belajar dari anak. Oh, jadi orang tua tuh bisa belajar ya dari anak. Oh, harus. Bukan cuma satu arah. Harus, kita harus kita harus belajar dari anak dan kita mempelajari anak sehingga kita tuh tahu tugas anak ini apa. Gitu kan?
Ya. Anak ini harus diperlakukan seperti apa? Kebutuhannya bagaimana? Kitalah yang menyesuaikan dengan mereka. Kenapa kita lebih menyesuaikan dengan ayam daripada pada anak, gitu kan? Lihat, kita bisa lebih paham ayam daripada anak. Ya, ini lagi ayam terus kan. Iya, karena kita mempelajari ayam. Kita belajar dari ayam. Apa yang dibutuhkan oleh ayam. Iya, iya. Kunaon ka budak urang, henteu kenapa ke anak kita sendiri enggak gitu loh. Anak siapa ini jangan. Itu kan ya. Kenapa kita tidak belajar dari anak kita? Kitalah yang harusnya belajar dari anak-anak kita. Lalu dari sana kita akan membuat sesuatu yang memang dibutuhkan oleh anak tersebut sebagai fasilitas. Karena kita adalah fasilitator. Fasilitator yang nanti akan mengarahkan anak kita itu pada perintah Sang Maha Pencipta sebagai khalifah fil ard. Selama ini kita mendikte anak. Selama ini kita sebagai Tuhannya anak. Itu parah loh. Ya, harus diikutin semuanya itu kan. Iya. Tuhan tuh ya maksudnya Kang ya. Jadi begini. Bahkan kita sering begini. Aku tahu yang terbaik untukmu. Ini semua untuk kebaikan kamu. Iya. Sinetron sama sinetron. Harusnya anak yang kritis nanya, siapa lo Tuhan gitu kan. Nah, kitalah yang harus belajar dari anak. Jangan sampai kita mendikte anak sehingga anak itu menjadi orang lain. Terbukti sekarang lihat bagaimana mundurnya planet bumi. Karena orang tua itu selalu mendikte anak disesuaikan dengan apa yang dia mau. Selera orang tua kan jadi. Iya, bukan apa yang Allah mau. Kita sebagai orang tua itu sebaiknya mengakomodir apa yang anak butuhkan. Karena sebagai khalifah fil ard, dia punya tugas masing-masing di planet bumi. Dan dia akan memaksimalkan kemampuannya. Dan memanfaatkan kemampuannya itu adalah untuk kemakmuran dan kemajuan planet ini loh. Makanya lihat sekarang kita. Wih, mengerikan kan? Yes. Mundur, buruh, terus tidak bisa ngapa-ngapain ketika ada sesuatu. Harus begini, harus begitu, tidak punya solusi. Ya, problem solvingnya kan kacau kan. Iya, karena kita tidak jadi diri kita sendiri. Padahal ketika kita jadi diri kita, ketika digabungkan dengan diri-diri yang lain, kita akan jadi pemimpin. Karena pemimpin itu bukan hanya perorangan loh. Pemimpin itu, kitalah pemimpin, khalifah fil ard, berarti itu jamak. Kitalah yang akan membuat planet ini menjadi benar-benar makmur. Oke. Sentosa, tenang, tentram, kerta rahaja, gemah ripah, loh jinawi. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi kan jadi kan kalau misalnya mendidiknya itu bisa jadi LGBT itu gara-gara Ya gara-gara ini aja. Jadi bukan masalah hormonal ya sebetulnya. Bukan, oke. Tapi itu karena biasanya itu muncul dari apa? Pergaulan kan? Oh, jadi pergaulan yang tidak terpantau sama Ya orang satu tuanya. itu. Tapi ada yang bilang itu dari kecil berarti ada sesuatu yang salah gitu di orang tua. Ada pola pendidikan itu kan. Pola didiknya. Sehingga anak itu mencari sesuatu yang berbeda. Yang anti mainstream. Bukan itu. Secara fitrah manusia mah ya manusia. Yang namanya LGBT mah itu belakangan. Jadi bukan yang jiwanya terperangkap di tubuh yang Oh enggak. Bukan. Salah casing maksudnya. Nah, gitu. Oh enggak lah. Sebetulnya dia tuh misalkan laki-laki tapi ke perempuanan sifatnya. Jadi harusnya dia tuh berada di fisik perempuan gitu kan. Oh, Ada yang enggak. berpendapat begitu. Enggak ya, bukan. Enggak seperti itu. Enggak seperti Dan memang dari perlakuannya gitu kan. Iya. Oke. Jadi bagaimana kita mendidiknya, itu didikan kita. Kalau itu banyak yang tidak sadar bagaimana cara mendidiknya, bagaimana cara mengenalkan lingkungannya. Mereka terlalu sibuk urusan masing-masing. Bahkan ketika anak bertanya, ketika anak datang, itu suka diusir anaknya. Kenapa diusir kan? Ya ganggu kan. Nanti aku kan lagi gini, mama lagi gitu, bapak lagi gini. Kamu jangan ganggu. Sedangkan si anak itu kan butuh orang tuanya. Butuh banget itu. Jadi harus ada kompak di antara orang tuanya. Dan orang tua itu belum tentu itu yang namanya kandung ya. Oke. Karena itu ayah ibu kandung itu beda dengan yang namanya orang tua. Belum tentu ayah ibu kandung itu bisa jadi orang tua. Belum tentu Kang. Belum tentu. Terus sampai kapan Kang orang tua harus terus mantau si anak tuh? Sebetulnya itu seumur hidup ya. Oh, seumur hidup. Iya. Oke. Seumur si orang tuanya hidup itu maksudnya. Oh, iya. Atau seumur si anaknya hidup. Seumur hidup, iya.
kita bantu mereka itu seumur hidup. Jadi kita nggak lepas begitu saja. Karena itu amanah yang diberikan itu tidak ada batas umur. Oh, oke. Amanah yang diberikan pada kita itu tanpa batas umur. Ya contohnya beginilah, amanah yang diberikan oleh Sama Pencipta pada kita dititipkan lagi pada yang lain. Contohnya ke sekolah, bisa gitu ya. Ya. Dan nanti juga ditanya, kenapa gitu kan. Bahkan lebih berat loh itu tugas kita tuh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi. Samprazan Kang Diki, Kang Lutfi, Kang Roni. Ini dengan Kang Ades. Oh, Kang Romi, Ya, Kang Romi. Ini Roni ditulisnya. Punten mau tanya, saya Ades dari Cianjur. Di Gunung Mananggel Cianjur ada situs Sang Hyang Tapak. Ada beberapa batu ketika dites ternyata mengandung anomali magnetik sampai dengan 90 mikrotesla ke atas. Apakah di sana ada dorpal atau batu-batu tersebut penguat gedung Padrang? Nuhun Kang Diki. Nah, ini situs Gunung Mananggel. Jadi ada batu mengandung anomali magnetik sampai 90 mikrotesla. Padrang jadi batru. Kalau anjing 4 kakinya, kalau anjring 4. Kakinya 4 karena anjing. Jadi gimana Kang tentang batu ini Kang? Batu anomali magnetik. Jadi anomali yang ada di Bratru. Di Padang ini Kang. Bratru. Nah gini, semua terhubung ya. Yang namanya ini ancient technology itu semua terhubung. Seperti Gunung Padrang gitu kan, gedung Padrang itu. Gimana? Itu terhubung dengan kalender galaksi atau origom kan ya? Origom ya. Nah itu yang dihitungnya itu yang 5125 tahun 236 hari itu. Jadi hitungannya seperti apa dan bagaimana. Nah justru kita bisa menghitung dari galaksi segala sesuatu tuh. Misal sekarang nanam apa, bagaimana cahaya dari alam itu seperti bagaimana. Kalau untuk pertanian, untuk perikanan, untuk segala macam itu bisa kita atur di sana. Dan itu jauh lebih canggih. Seperti beginilah. Kita menggunakan rice cooker dengan menggunakan seeng ya. Seeng kan? Seeng. Itu jauh lebih baik menggunakan seeng daripada rice cooker. Oh, rice cooker. Jadi cara yang dulu ya, seeng itu. Iya, karena itu dari tembaga ya. Dandang atau apa? Whatever lah itu ya. Skip. Ya, yang jelas itu kan dari tembaga tuh seeng itu ya. Tembaga itu dia kan konduktor. Kabel itu ya. Iya. Tembaganya masih bagus-bagus lagi yang dulu mah. Nah itu dibuat seeng atau dibuat ya nggak apa-apa lah dandang lah itu ya. Untuk penanak nasi dulu ya, untuk penanak nasi tradisional. Tapi menurut saya itu penanak nasi yang modern. Yang sekarang mah si gizi-gizinya bisa lemas, iya bisa habis. Dia downgrade kan? Ya downgrade sekarang, iya. Kalau dulu benar-benar si gulanya bisa hilang dan sebagainya. Terus nggak pakai ini kan pupuk-pupuk kimia gitu kan ya. Makanya kenapa orang-orang dulu lebih sehat dan lebih panjang umurnya? Ini fakta. Giginya masih lebih pada bagus. Benar Kang. Jadi kalau di foto-foto yang udah senyum tuh masih pada itu bagus Kang ya? Iya masih pada ragus, meskipun barerem gitunya, karena sisig gitu tuh. Iya. Karena spah. Tapi gigi mereka relatif jauh lebih kuat dan tubuh mereka jauh lebih sehat karena mereka sudah menggunakan pola hidup yang sehat. Nah, pola-pola hidup ini yang tidak pernah diterapkan pada zaman sekarang, maunya instan dan gampang. Mungkin sebagian orang sekarang udah back to nature. Pada orang zaman dulu udah duluan gitu ya, back to nature. Tanpa pewarna. Ya kan back, bukan go. Oh, back. Ya, balik lagi ke zaman dulu kan. Kalau go to nature ya dari kita ke depan. Kalau back ya ke belakang gitu kan. Jadi memang begitu. Coba juga back to nature, dia balik lagi ke belakang. Gitu kan. Kecuali back to the future gitu kan. Itu beda lagi gitu. Nah, semacam begitu. Jadi sebetulnya teknologi-teknologi masa lalu itu jauh lebih canggih. Bisa tadi di Cianjur. Apakah itu ada hubungannya dengan Gedung Padrang? Iya. Semuanya terhubung. Karena seluruh dunia itu terhubung.
Jadi Seluruh dunia itu seluruh dunia Kang ini kayak. seluruh dunia, hitungannya itu dunia loh, bukan Cianjur dan sekitarnya gitu loh. Dan batuan di Gedung Padrang juga itu mengeluarkan listrik waktu itu kan sudah kita ukur. Iya, Kang. Nah justru saya tuh ada rencana nanti Gedung Padrang ini akan kita buat sebagai ya PLTB gitu kan, pembangkit listrik tenaga batu. Wah. Karena batuan di sana itu mengeluarkan listrik. Iya. Terus di sana kan ada mata air. Mata air itu fungsi untuk membasahi batuan itu. Karena kalau misal batuan itu kering, tidak akan bisa, listriknya tidak akan bergerak dan tidak mengalir. Statis di sana. Tapi begitu dibasahi, itu akan muncul itu si aliran listriknya. Dan itu bisa menggerakkan lah minimal lampu-lampu gitu kan. Lampu aja bisa ya untuk penerangan. Bisa lah. Tapi harus basah, harus dibasahi terus. Iya. Makanya di sana ada mata air. Ya. Nah, begitu itu sudah basah semua, kita hubungkan satu dengan yang lainnya, itu besar loh. Ada lagi? Ada Kang. Sampurasun Kang, saya Sena dari Bandung. Mau nanya, harus mulai sebentar Kang, harus mulai dari mana caranya agar bisa berpikir, melihat, mendengar, merasa secara lempeng? Begini, hilangkan dulu yang namanya kepentingan. Kita jangan berpikir untung rugi, kita jangan berpikir macam-macam, hilangkan itu dulu semua. Terutama pada Sang Maha Pencipta. Karena sebetulnya Sang Maha Pencipta tidak butuh kita melakukan ritual segala macam. Tidak butuh apa-apa dari kita mah Sang Maha Pencipta mah. Jadi yang penting poloskan dulu kita. Apalagi nyuruh-nyuruh, karena doa itu sebetulnya action. Berdoalah kepadaku maka aku kabulkan, begitu ya. Berarti action, karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia itu tidak berusaha. Prosesnya tuh Kang ya? Proses, semuanya juga proses. Jadi kita tidak akan bisa merubah diri kita selama kita jadi apatis, diam hanya nyuruh-nyuruh Allah, merintah-merintah Allah gitu kan. Coba lihat. Yang berhasil itu adalah orang yang action, yang bergerak. Contohnya begini, Allah sudah menyuruh kita untuk bersabar. Wasta'inu bisobri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Kita nyuruh lagi pada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang yang bersabar. Jadi kayak gini itu mah. Tolong dong, ambilin itu, misalnya saya tuh, misalnya ke Kang Lutfi itu, ambilin tuh Ultra Milk tuh. Oh iya, tapi gimana caranya ngambilnya Kang? Tolong dong, biar saya bisa, bantu saya biar saya bisa ngambil itu Ultra Milk gitu. Karena nggak mau gerak itu Kang ya? Iya. Mager jadinya teh. Aduh, Kang mager. Penaruhan agama mager. Malas gerak. Iya. Akhirnya ujung-ujungnya ya bapering. Bawa perasaan teuing. Ini Foundation nih. Ya kan gaul juga. Gaul Kang ya. Tadi kan memperhatikan anak itu Kang tadi ya dari sana. Iya kan kita belajar dari mereka. Betul Kang. Kita tuh belajar dari mereka. Kalau saya belajar dari mereka, akhirnya saya ngerti mereka itu apa dan bagaimana dan maunya seperti apa, butuhnya apa. Ya kita berikan apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang mereka mau. Tapi yang mereka mau juga nggak neko-neko kok. Nggak neko-neko mereka mah. Jadi nggak inilah, macam-macam lah. Tapi asik juga sih. Soalnya yang mereka suka saya juga suka gitu. Selaras. Tapi kalau saya lihat Kang, Akang lagi berkunjung kemana itu anak-anak selalu dibawa ya? Ya harus. Apa itu tidak mengganggu penelitian? Oh tidak. Oh enggak ya? Buktinya penelitian kita jalan terus. Meskipun anak istri selalu ikut kemana-mana. Ya. Karena itu kan amanah. Amanah. Mereka itu amanah buat kita. Makanya anak istri selalu saya bawa. Nggak pernah saya tinggal. Wani ya ninggalkan dia gitu kan. Oh jadi itu sebagai bentuk tanggung jawab ya? Ya iyalah. Iya. Ya iyalah. Kan diperintahkannya seperti itu kan ya. Iya. Wa'lamu annama amwalukum, harta dan anak itu adalah ujian. Oke. Terus kalau misalkan mereka dibawa ke berbagai daerah, mereka itu bergaul dengan berbagai macam orang yang tidak seusia. Apa itu nggak apa-apa Kang? Mungkin kalau kita yang sekolah kan bergaulnya sama yang seusia. Ya lihat aja anak-anak saya apa-apa enggak. Oh nggak apa-apa. Langsung aja konfirmasi ke anak-anaknya itu sendiri. Lihat gimana perkembangan mereka. Bagaimana mereka bersikap pada orang lain. Bagaimana mereka itu menyelesaikan masalah dan sebagainya. Lihat aja sendiri. Jadi tidak perlu diceritakan lah di sini. Skip. Mending lihat aja sendiri. Langsung aja ya? Langsung saja. Lihat saja sendiri mereka seperti apa.
Ya, soalnya Kang Diki ini kalau dilihat kunjungannya kemana-mana. Kemarin 2015 tuh ke Sumatera kan. Kemana-mana. Pulau Jawa, Bali. Mana-mana lah. Diajak-ajak gitu. Dan mereka tuh harus ikut. Harus ikut. Ya. Tidak boleh ditinggal dong. Dan itu idealnya seperti itu kan. Keluarga itu ya. Iya betul juga ya. Iya, ideal seperti apa. Jadi makanya kita nurut pada siapa sih? Nurut pada Allah atau nurut pada yang lain? Kan Allah memerintahkannya begitu, itu tanggung jawab kita kan. Iya. Kenapa kita lebih takut pada lingkungan? Emang lingkungan itu Tuhan kita? Enggak lah, gitu kan. Iya. Kita punya prinsip, kita punya pribadi, kita akan membiarkan Sang Maha Pencipta membimbing kita gitu loh. Oke. Ya jangan biarkan lingkungan yang belum tentu jelas nantinya bagaimana di hadapan Allah benar atau tidak. Ya kita pede aja. Iya. Ya juga pede anak tuh disekolahkan kan gitu. Iya. Anak tuh nggak disekolahin, ngapain gitu kan, ilmunya nggak kepake. Makanya sekarang kita kasih aja perusahaan gitu loh. Kita buat perusahaan, kita bangun, itu yang namanya usaha. Nah, Langsung praktek gitu. langsung praktek aja terus. Sekedar teori. Iya, terus kelihatan Teori bapaknya manajemen, seperti teori apa. Produksi gitu. Iya, lihat aja bapaknya. Siap. Next. Jadi yang tadi poinnya tadi hilangkan kepentingan Kang ya tadi Iya. pertanyaan tadi Iya. apa ada yang lihat ya Kang? Iya, jangan dulu berpikir untung dan rugi. Jangan. Oke. Karena percuma berpikir untung dan rugi pada Sang Maha Pencipta atau apapun itu. Spontan saja. Oke. Karena begini, dari spontan itu bisa memunculkan banyak kebaikan. Ya satu contoh lah. Ketika kita melakukan kebaikan secara spontan, tidak ada beban, langsung orang bisa merasakan. Oke. Kalau misalnya dari balik kebaikan itu kita butuh sesuatu, misal kampanye gitu ya. Iya. Itu mah campaign itu mah. campaign. Ya. Kampanye itu mah. Siap. Kita kan nggak kampanye buat siapa? Allah mah tidak perlu kampanye gitu. Oke. Kita mah jalan aja lah. Lanjut Gitu kan. Kang. Pertanyaan selanjutnya Kang. Ya. Dari Asep Bandung. Sampurasun Kang. Hampir. Saya ketika memandang wajah orang, terutama sorot matanya, suka tergambar karakter orang tersebut. Kemudian masa lampaunya juga tergambar. Apa itu wajar? Nuhun. Ya kalau untuk orang kebanyakan mah tidak wajar atuh. Oh iya. Nggak semua Kang ya berarti. Iya, nggak semua kan seperti itu. Seperti kita melihat karakter, misal karakter, nah jadi hayam banget nah gitu. Tiba-tiba kok loh. Kok itu tuh mulutnya memanjang, monyong gitu. Kok jadi pamatuk gitu kan. Ternyata jadi kita paruh makan begadang gitu ya. Ternyata dia sudah makan magic mushroom. Nah itu. Makanya begini. Itu masih subjektif ya. Oke. Masih subjektif. Untuk benar atau tidaknya itu masih perlu dikonfirmasi lagi. Apakah benar dia itu seperti yang kita lihat? Kalau benar, berarti dia sudah bisa connect dengan otak si orang yang dilihat. Jadi bukan mata, otak. Oh, otak ya. Otak. Jadi antar otak dan otak itu sudah nyambung. Jadi frekuensinya itu tertangkap lalu diterjemahkan. Biasanya yang terjemahkan itu yang buruk-buruknya dulu. Dulu kan? Iya, yang buruk-buruknya dulu. Baru ke yang baik-baik. Karena biasa otak itu membuat self defense kan. Jadi yang bahaya yang mana nih? Yang ganggu yang mana nih? Yang tidak bagus yang mana nih? Biasanya itu dulu yang diterjemahkan, baru ke yang lain. Dan itu perlu yang namanya konfirmasi lagi kan. Benar nggak nih yang saya lihat itu? Selama ini memang benar Kang katanya. Ya kalau begitu kita sudah punya awareness gitu kan, bukan maksudnya awareness alarm kesadaran. Kita sudah punya alarm gitu. Detektor. Ada early warning gitu kan. Ada red alert, gitu. Taulah jangan gitu. Jadi kalau begitu manfaatkan saja jadi pengusaha. Jadi kita tahu orang ini mau nipu atau enggak gitu kan. Nah, itu kelebihan tuh. Jadi calon entrepreneur yang baik dia tuh. Tinggal gimana jadi masalah buat umat itu Kang. Kemampuan lebihnya ini Kang ya. Perlu modalnya juga tuh. Jelas. Kalau ternyata nggak pernah konfirmasi, ya. Rasanya bisa membaca. Ya itu dia. Jadi gini aja lah. Kalau misalnya nggak konfirmasi ya sudah. Itu simpan aja untuk diri. Oke. Simpan aja. Jangan disebar-sebar. Sudah saja. Karena kalau disebarkan jadi gibah. Oke. Itu otaknya bisa terhubung tuh refleks spontan atau gimana itu Kang?
itu pituitarinya aktif. Ada satu kelenjar pineal pituitari dan itu seperti antena fungsinya. Meskipun itu untuk suhu tubuh dan sebagainya, untuk keseimbangan kimia tubuh dan sebagainya, untuk controllingnya. Tapi itu juga berfungsi ganda gitu loh. Bisa jadi antena juga. Antar otak dan otak itu bisa terhubung. Dan setelah itu akan terlihat. Jadi seperti ginilah. Kita itu jadi hidup di dalam dia gitu loh. Jadi kita tahu persis karakteristiknya. Setelah connected itu Kang ya? Iya. Syaratnya gimana Kang biar connected? Janganlah. Itu mah dia mah bakat kan. Tapi kalau misalnya mau ya sering-sering saja salurkan hawa panas ke kepala. Nanti itu si pituitarinya lebih aktif, tapi pasti terganggu dulu awal-awal mah. Banyak frekuensi yang masuk. Capek. Iya. Aduh kan. Sok, ada lagi yang mau ditanyakan? Banyak sih sebetulnya pertanyaan banyak, cuma mereka takutnya itu tidak masuk dan tidak tersampaikan dan tidak dibaca. Kebanyakan seperti itu. Siap. Nah, sambil menunggu itu pertanyaan, jadi memang yang seharusnya kita itu aware tuh pada diri sendiri dulu. Karena yang paling penting diri sendiri itu yang kita kenal. Langkah awalnya Kang ya. Iya, gitu bukan ya? usilin ngurusin orang lain gitu kan. Iya. Diri sendiri kan berkembang, usilin orang lain. Usil aja kerjaan Cilaka gitu. ya, Kang, ya. Iya. Kan banyak yang begitu. Ngaku Islam lagi. Aduh. Terus ngaku ustad lagi. Ustad tarik duit ya, ini mah ustad itu ya. Nah, banyak yang seperti itu. Jadi no offense, itu bukan kita mau bagaimana, tapi inilah fakta. Yang kita bicarakan fakta kok gitu. Silahkan lihat saja, nggak usah nanya-nanya lagi. Oke, ini Kang. Ya. Assalamualaikum Kang Niki. Waalaikumsalam. Mau tanya tentang ancient technology di Candi Suku di Solo yang belakangan ini diperbincangkan mungkin ya. Bercangkang ya. Dari Kang Arik Madiun, Jawa Timur. Ya. Candi Suku. Candi Zulk atau Itu Suku. kalau nggak salah yang mirip kayak di Amerika Selatan ya. Ya, Di yang di Peru, Maya atau apa? yang di Mayan. Ya. Nah, itu memang Zulk itu atau misalnya suku itu. Itu memang ada ancient technology di sana. Cuma itu kan karena buatan dari kaum Zervo, jadi memang itu agak kurang baik ke badan. Dan itu biasanya mengakselerasi kelenjar-kelenjar yang berhubungan dengan seksual gitu. Makanya di sana dulu banyak ritual-ritual yang berhubungan dengan itu. Ya silakan aja lihat tuh. Datang langsung sama Ya, jadi maksudnya gini, ada juga simbol-simbol seperti kelamin gitu ya dan sebagainya. Terus kita juga dulu ketika kita lihat sejarahnya dan sebagainya, berdasarkan catatan-catatan memang ada. Seperti Gunung Kemukus kan ya. Ada tuh tempat ritual Gunung Kemukus. Di sana juga itu diwajibkan untuk berhubungan intim dengan orang lain, bukan dengan pasangannya yang resmi. Dan itu aneh ya kayaknya. Cuma apa tujuannya? ya memang itu bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan. Semua bisa dijelaskan kenapa harus orang lain gitu kan. Karena di sana ada kimia tubuh yang lebih naik, adrenalin naik dan sebagainya. Dan itu orang-orang yang semacam begitu tuh dia punya ini sendiri ada semacam dorongan psikologi sendiri. Dan dari dorongan psikologis tertentu itu akan memicu kelenjar-kelenjar yang lain yang jauh lebih banyak jadinya. Karena di sana itu ada ancient technology yang memang untuk mengakselerasi itu, maka begitu si energinya itu sudah mulai meningkat, orang itu berusaha, itu biasanya lebih bagus jadinya. Dia lebih semangat, bisa mempengaruhi orang lain lebih bagus dan sebagainya. Itu memang sampai sekarang sih masih ada yang ritual seperti itu. Bahkan disediakan itunya pasangan. Teknologi masih berfungsi berarti kan? Masih. Dan terbukti banyak yang katanya, ini baru katanya, saya belum bertabayun ya, saya belum konfirmasi. Katanya banyak yang sukses juga di sana karena saya belum ketemu orang yang mengaku sukses dari Gunung Kemukus gitu kan. Faktanya belum ketemu, tapi katanya Ya, banyak. katanya banyak. Sukses. Nah, saya masih belum mengkonfirmasi itu dengan orang yang memang sukses seperti Gunung Kawi, Gunung Kemukus gitu kan. Terus yang namanya Zulk atau Suku dan sebagainya. Nah, jadi ini masih menunggu konfirmasi gitu. Tapi saya mau nyari. Tapi saya yakin ada dan mereka mau memberikan kesaksian. Saya yakin itu ada. Makanya kalau misalnya benar, kalau misalnya itu nggak ada, orang nggak akan kesana lagi kok gitu kan.
Ya kan mungkin ada yang kerasa dan jadi itu ya. Iya, jadi mengulang-ulang terus. Ketika misalnya kita berobat pada seseorang gitu kan, dan sembuh, pasti orang itu ngajak orang lain tuh ke situ. Iya. Ya makanya jadi pasien pinuh pisan di dia. Ada lagi? Ada lagi. Silakan, Kang Lutfi masih mencari. Silakan. Dari Jejep Ranting ITB. Kang, titik. Mas Eldorado sekarang dibawa kemana ya? Apakah tersebar ke banyak tangan, diambil kerajaan Spanyol atau bagaimana? Di Meksiko, tepatnya di provinsi Cusco, ada piramida de Luna, dalam kurung piramida bulan, dan piramida de Sol, piramida matahari. Apa fungsi kedua piramida tersebut? Jadi nanya Mas Eldorado sama fungsi piramida bulan dan piramida matahari. Sebetulnya satu ya, soal emas dulu ya. Mas Eldorado, Kang. Gimana, Kang? Eldorado. Itu sebetulnya emas KW. Jauh lebih bagus di Papua kalau misalnya kita bandingkan di sini. Nah, orang-orang kita yang ke sana, kayak yang ke Eldorado itu yang tinggal di Amerika Selatan, Amerika Tengah. Nah, itu mereka memang dulu mengambil itu untuk bahan-bahan semikonduktor sebetulnya. Cuma sekarang kan jadi penjamin uang kartal ya. Jadi yang namanya uang kartal itu harus dijamin oleh emas. Yes. Itu dibawa itu. Itu dibawa oleh ya bank-bank yang sangat besar gitu kan, penguasa-penguasa kapital yang sangat besar. Dulu kan oleh Spanyol atau Sparonyolong gitu kan. Tapi nggak juga sih. Sekarang sudah beredar di mana-mana, tapi memang dikuasai oleh seseorang. Ini saya nggak perlu sebut namanya. Tapi you know who lah. Nah, dikuasai oleh dia. Nah, si orang inilah yang mengontrol harga naik turun dan sebagainya. Itu. Tapi mungkin nanti kita akan membuat sesuatu yang jauh lebih berharga dari emas itu sendiri. Lebih berharga dari emas, Kang? Jauh lebih berharga dari emas itu sendiri. Mungkin nanti kita akan membuat sesuatu yang jauh lebih berharga dari emas itu sendiri. Yang itu yang benar-benar orang butuh itu. Dan bisa dijadikan alat tukar atau bisa penjamin. Penjamin. Tapi itu juga pelan-pelan. Sekarang sih saya masih belum berani mengumumkannya. Karena belum settle juga sih kitanya gitu kan. Pendukungnya juga masih belum banyak. Jadi pelan-pelan saja. Karena bagaimanapun juga biar itu kita tidak dikontrol oleh kekuatan-kekuatan yang asing. Kalau kita bisa mandiri, kita bisa lepas dari mereka, kita bisa mengembargo diri kan. Itu yang orang paling takut itu embargo diri. Nah, kalau kita bisa mengembargo diri, orang-orang tidak akan pernah bisa menguasai kita. Iya. Satu-satunya jalan kita dibom, dihancurkan. Dan kalau kalau misalnya kita tersebar di mana-mana susah juga kan. Oh iya. Bomnya harus banyak. Nah, terus tadi soal apa? Piramid bulan dan piramida matahari itu iya. Fungsinya apa katanya? Sebetulnya begini, hitungan bulan dan hitungan matahari itu dulu memang dihitung secara terpisah. Sampai sekarang juga kan masih terpisah. Cuma masalahnya zaman dulu itu hitungannya lebih presisi. Lebih presisi. Lebih presisi. Jadi mereka sudah bisa dengan ancient technology itu, mereka bisa menghitung secara presisi perputarannya, rotasinya, sirkulasinya, revolusinya, dan sebagainya itu dengan presisi dan itu bisa pas begitu loh. Dan itu memang teknologi masa lalu sudah mengenal itu, makanya banyak piramid di mana-mana. Ada piramid ini, ada piramid itu dan sebagainya. Cuma masalahnya, apakah penamaan itu sudah benar sesuai dengan tugas piramidnya itu masing-masing gitu loh. Jadi sekarang kita panggil piramida bulan. Apakah benar dulu piramida bulan? Apakah benar? Atau sepensi nama kan gitu? Iya, justru itu. Di Luna itu apa? Kalau kita mah di Luna itu gede huluna gitu ya. Nah, jadi banyaklah yang harus kita pelajari lebih lanjut. Tapi yang jelas, kalau misal benar berarti fungsi dari piramida-piramida itu untuk hitungan atau untuk mengakomodir setiap ini pantulan atau energi yang dikeluarkan oleh misal matahari atau bulan itu sendiri gitu. Nah itu di ininya apa sih fungsi dari piramidnya itu sendiri itu memang memang hitungan Kang ya. Spesifik lah. Spesifik ikan bakar. Aduh, lanjut pertanyaan Kang. Ya. Samprazan. Saya Kang Aris dari Jakarta. Kang menanya, apakah bangsa Agartha itu ada?
konon bangsa tersebut ada di dalam bumi sampai sekarang. Nuhun Kang. Kalau kita mungkin sebutnya itu bangsa Krairon ya. Krairon ya? Iya. Namanya Agatha gitu kan? Iya, itu kata mereka yang sekarang. Oh, oke. Iya. Jadi memang ada gitu ya bangsa yang hidup di dalam. Iya, tapi cuma itu keturunan dari bangsa Tarks itu dulu udah lama. Oh, dulu ya. Sekarang paling mutan-mutannya sedikit itu juga, dan itu juga bentuknya ganjil gitu, aneh. Nah itu memang ada. Ada ya? Ada, memang ada. Oke. Tapi itu mereka tidak pernah berinteraksi dengan luar, dan mereka juga sama manusia yang di permukaan Iya. tidak berinteraksi. tidak berinteraksi karena mereka menganggap manusia permukaan itu ancaman. Oh. Karena emang destruktif itu manusia di atasnya maksudnya. Ya lihat aja manusia permukaan kan rusak we gawanya. Iya. Sedangkan mereka enggak gitu loh. Nah makanya mereka malas berinteraksi dengan orang-orang luar. Terakhir adanya tuh sampai kapan, Kang? Sekarang masih ada. Oh, sampai sekarang. Sekarang masih ada. Cuma mereka terus bersembunyi dan mereka punya stealth camouflage. Tujuannya itu apa tuh mereka di Ya sama aja, beranak pinak kayak kita dan sebagainya ya. Sama, mereka juga punya agama. Oke. Sama, mereka juga menyembah Sang Maha Pencipta, cuma dengan cara mereka gitu. Iya. Jadi sampai sekarang belum pernah ada kontak ya? Ada, makanya mereka tahu kan. Oh. Itu mereka aja menamai gitu kan. Iya. Mereka namanya sendiri bukan itu. Oh iya. Di Nusantara juga ada, Kang? Ada. Oh, ada ya? Ada. Oke. Karena yang namanya planet bumi ini kan banyak lorong-lorong di bawahnya itu, dan terhubung ada sungai-sungai bawah tanah, ada danau di bawah tanah dan semua. Itu masih kaya di bawah tanah kita itu. Masih kaya ya? Masih. Sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Yang bilang sumber daya alam sudah semakin menipis, sudah semakin sedikit. Ya kata Padahal mereka gitu. itu mah. Lah. Toh kita bisa bikin yang lain yang lebih ini canggih. Oke, berarti ada ya, cuma namanya Krairon kalau di kita. Ya, Krairon itu keturunan yang ininya yang ini enggak, masih ditinggal di sini gitu. Oke, sip. Pertanyaan berikut. Samprazan dari Kang Ari Purwokerto. Kang, saya masih penasaran tentang ZTD. Bagaimana tahapan selanjutnya setelah kita bisa merasakan dengingan DNA sampai kita yakin merasakan atau bersaksi dengan ZTD? Nuhun. Begini, zat tidak dikenal itu adalah yang kita kenal sebagai penggerak yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau misalnya kita ingin mengenal siapa Sang Pencipta dan bagaimana, itu berarti kita harus mengenal diri kita dulu. Oke. Kalau misalnya kita sudah bisa mendengarkan denging dan sebagainya, coba kita konsentrasikan denging itu. Terjemahkan, lama-lama nanti kita akan bisa mengerti gitu. Dan itu masing-masing orang itu berbeda. Dengingan ya kan? Iya. Itu berbeda. Meskipun biasa kita abaikan kan dengingan itu. Tapi kalau kita perhatikan itu pasti berdenging. Setiap orang itu pasti berdenging. Nah itulah itulah frekuensi. Oke. Frekuensi itulah yang nanti akan diterjemahkan oleh otak kita. Dan itu memang perlu perlahan-lahan sih. Memang susah. Saya nggak bilang itu gampang. Saya nggak bilang itu mudah. Itu Tapi memang bisa sangat gitu susah. kan ya? Tapi bisa. Iya. Oke. Kitanya saja yang tidak yang sulit memahami, karena memang itu butuh kesempatan yang banyak dan pemikiran yang sangat jauh begitu loh. Nanti juga lama-lama kita akan paham. Oh ternyata ini. Oh ternyata itu. Nanti dari setiap dengingan itu akan mulai terpisah-pisah gitu loh. Kayak Morse. Kayak gitu. Oh, nanti kita bisa menerjemahkan sendiri tuh, Kang? Menerjemahin sendiri. Nanti lama-lama bisa menerjemahkan sendiri. Nah baru dari sana kita bisa merasakan apa yang totali yang ada di dalam tubuh kita. Orang mungkin mengatakan, wah ini mah sesat, wah ini begini, ya silahkan saja. Karena mereka yang sudah berani mengatakan orang lain sesat itu sudah merasa menjadi rob gitu kan ya. Iya. Ada orang yang sesat, Kang ya? Iya, sudah merasa jadi rob karena itu memang haknya rob. Inna robbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Sesungguhnya hanya rob yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya. Dan itu ada 4 ayat. Diulang-ulang gitu kan. Oke. Tapi sampai sekarang orang sudah berani mengkafirkan orang gitu kan, menganggap orang itu kafir, menganggap orang lain itu tersesat. Sejak kapan dia jadi rob? Dia sendiri belum tentu benar di hadapan Allah gitu loh. Kang, ya. Iya. Kenapa berani-berani cap orang lain itu sesat? Kenapa berani-berani cap orang lain itu kafir? Padahal dia sendiri belum tentu benar di hadapan Sang Maha Pencipta. Yes. Makanya kenapa dikatakan bahwa sesungguhnya hanya Rob. Kenapa di sana narobaka bukan Allah gitu kan? Hanya Rob gitu. Hanya Rob, hanya Sang Maha Pencipta yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya.
itu lebih dalam loh. Kalau dia sudah merasa jadi sang maha pencipta, maka dialah yang berani mengatakan orang lain itu sesat. Lu berani banget itu orang. Berani banget. Kurang ajar banget itu. Ujub, sombong dan takabur sekali itu orang seperti itu tuh. Sudah merasa jadi rob. Ya tadi itu terus rasain aja Kang, ketemu sendiri. Oke. Rasakan aja terus, rasakan, nanti itu akan ada jawabannya masing-masing. Dan dari sana kita akan mengerti. Oke. Dari sana kita akan memahami gitu loh. Cuma luar biasanya itu mereka yang belum paham tapi sudah berani gitu. Sudah berani bicara ini bicara itu, luar biasa itu. Itu hebat. Oke. Hebatnya itu ya ini sindiran sih. Lanjut pertanyaan Kang ya. Ya. Silakan Kang Lutfi. Siap. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samprazan Kang Diki. Luar biasa. Saya Asep dari Kuningan. Punten Kang Diki, mau nanya apa sih sebetulnya planet Nibiru itu? Apakah ada hubungannya dengan bencana dan kondisi alam yang terjadi di planet bumi sekarang ini? Hatur nuhun Kang Diki. Nibiru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nibiru itu memang banyak yang menceritakan tentang Nibiru. Banyak versi tentang Nibiru, nih kuning, nih hijau. Tapi yang jelas planet itu tuh lebih banyak ke katanya dan katanya. Bahkan ada yang katakan Nibiru itu nanti akan nabrak planet bumi dan sebagainya. Tapi itu lebih cenderung ke arah kalau melihat dari keadaannya itu lebih cenderung ke arah asteroid besar dan dia mengikuti arah rotasi atau bukan rotasi ya, perputaran dari matahari itu sendiri. Ya, tapi yang jelas itu bukan planet ke-10 dan itu tidak mempengaruhi planet bumi. Itu tidak ada hubungannya dengan kita dan sudahlah. Gak usah dipikirin gitu. Gak usah dipikirin. Untuk pengetahuan sih gak apa-apa. Tapi yang jelas itu bukan ancaman kok. Bukan ancaman. Siap, silakan. Dan sampai sekarang itu banyak versi seperti Nibiru itu nanti asteroid akan menuju kita. Nibiru ini, Nibiru itu ya terserah gitu. Tapi yang jelas sampai sekarang semua ramalan-ramalan itu kan tidak terbukti ya. Iya betul. Atau memang sengaja kita buat itu tidak terbukti. Jadi memang ada ininya. Usaha ceritanya. Prosesnya itu kalau diceritakan sangat panjang lah di sini. Oke, pertemuan berikutnya lah itu. SKS. Silakan Kang Lutfi, pertanyaan selanjutnya. Oke. Malam Kang Diki. Malam. Saya Dika dari Jakarta. Mau nanya, apa manfaatnya buah tin dan zaitun sehingga disebutkan dalam kitab suci? Terima kasih. Berarti buah yang lain nggak disebut-sebut ya? Ya banyak juga sih yang lain. Banyak. Ya. Jadi banyak sekali istilah-istilah seperti tin, seperti zaitun dan sebagainya. Memang semuanya masing-masing ada manfaatnya, tapi manfaatnya untuk itu tuh apa gitu kan? Nah, itu kan. Misalnya buah tin apa manfaatnya, buah zaitun apa manfaatnya dan sebagainya. Semua buah-buahan juga bermanfaat. Selama ini yang kita pelajari itu dari zaitun bisa jadi minyaknya gitu kan? Ya. Itu bisa dimanfaatkan. Tapi buah zaitunnya sendiri, padahal kalau misalnya kita ngerti ya. Buah tin dan buah zaitun itu bisa menjadi pengganti minyak. Pengganti minyak ya? Ya ini kan belum pernah kita bahas ya. Iya. Itu bisa menjadi pengganti minyak. Kita bisa berubah itu menjadi sumber energi yang baru dan terbarukan. Oh jadi bahan bakar gitu ya? Iya. Itu kalau misalnya kita ceritakan secara ini ya sekarang. Iya. Tapi banyak simbol-simbol yang bisa kita pelajari dari sana. Apakah tin itu benar-benar nama buah atau hanya istilah? Itu Kang ya? Iya. Atau apakah zaitun itu hanya sekedar istilah atau benar-benar itu buah zaitun gitu kan. Nah, tugas kita lah menggali ini semua gitu loh. Jangan hanya sekedar kita melihatnya itu letterlek. Bagaimana bentuknya? Bagaimana rasanya? Bagaimana si produk lagi. Si buah tersebut ini bisa memperbanyak diri dan sebagainya. Kenapa itu yang dijadikan pelajaran? Nah kalau saya melihat dari sisi yang lain, karena sisi itu banyak gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar fisik. Iya. Aja, ya? Iya. Tapi di sisi yang lain filosofinya juga ada. Maknanya apa? Apa gitu kan? Ya kalau misalnya kita buat jadi sumber energi bisa aja itu. Bisa ya. Bisa langsung jadi listrik kan itu. Oke. Bisa langsung jadi listrik. Nah, waktu kita tuh sedikit lagi nih. Iya, jam 9 kan ya? Ya, sekarang sudah jam 9. Bahkan kalau di sini sudah
Lebih kalau di sini mah nih. Sudah lebih. Kalau di waktu Indonesia bagian Raja Mantri 1 nomor 3. Nah, jadi kita akan membahas banyak dan mudah-mudahan kita bisa ini lebih banyak lagi yang gak apa-apa nanti di sini banyak kan gak apa-apa ya. Siap. Gak apa-apa nanti di sini banyak kan rame-rame gitu kan. Kayak ngobrol di sini, cekakak cekikik di sini gak ada masalah. Ya tinggal waktunya nanti kita umumkan lagi. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa siaran lagi. Dan kalau nggak salah ini di Kuningan juga itu ada radio yang akan meliput ya kalau nggak salah ya. Ya, sempat ada informasi begitu. Nah, Jadi itu ya siaran tinggal di streaming, siarkan. Itu mudah-mudahan kita bisa ini bisa nge-broadcast yang lebih luas lagi. Betul. Nah, semoga bermanfaat. Nanti mohon maaf apabila pertanyaan-pertanyaan tidak bisa terjawab sebelumnya karena sudah ditulis tapi karena terbatas ya, keterbatasan jam 9-nya. Saya tidak tahu waktu itu terbatas itu di mana karena ini planet bumi aja. Saya nggak tahu di Mars, Neptunus, Uranus dan sebagainya itu waktu seperti apa, keterbatasannya terbatas seperti bagaimana. Tapi yang jelas karena kita tinggal di planet bumi. Sekarang sudah jam 9 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita akan bertemu lagi. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa berkomunikasi lagi. Kita sama-sama menggali, membaca, nalusur, naluntik, nalar, dan nalipak. Jadi itu prinsip yang harus terus kita pergunakan dengan baik agar kita bisa mengetahui yang sebenar-benarnya, fakta yang sebenarnya. Dan jangan lupakan kita dilengkapi akal untuk bisa memecahkan berbagai macam masalah. Jangan underestimate pada diri, tetap semangat. Hatur nuhun Kang Lufir, Kang Romi. Langsung Jadi sudah menemani saya ngacablak di sini selama 2 jam lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samprazan, sampurasun. Rampes.